Jadi faedah dari ceritanya supaya mangat nadali dia tengok dia jawab. Pun ya hujat Ibnu Athaillah. Gurai yang mentang kiban ke saksi tentang kelebihan Ibnu Athaillah. Jadi dari cerita-cerita yang disampaikan tadi semoga menjadi bahan untuk menolak, bukti yang jelas, bukti yang nyata untuk menolak hujatan orang yang menghujat dan kesewenangan orang yang berlaku sewenang-wenangnya. Waliyata'arad bidzalika, dan supaya mendatangi seseorang dengan demikian apa yang telah kami sebutkan tadi, linuzulir rahmat, bagi turun rahmat daripada Allah Ta'ala alaina, di atas kita, wa muwalah minahi wa ataya, dan terus menerus mendapat hadiahnya Allah, wa atayah, dan pemberiannya Allah, ladaina, di sisi kita. Maka kila sungguh disebutkan orang di sebagian ulama sufi, inda dzikri salihin tanzilur rahmat, ketika menyebut cerita orang-orang saleh turun rahmat. Jadi faedah dari tersebut cerita iaitu pertama mengatakan sosok Ibnu Athaillah, yang kedua mengat nabahan untuk tatulak hujah bukti keretanya terkena orang yang hujat, orang na yang mendalimi atau sewenang-wenang terhadap Ibnu Athaillah, karena bahan untuk tolak. Yang kedua untuk mendatangkan turun rahmat keretanya dan terus menerus mendapat pemberian dan hadiah daripada Allah di sisi kitanya, karena nak pegah oleh ulama sufi, inda dzikri salihin tanzilur rahmat, ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Ma fi dzalika min qurbil munasabah lima nama auradahul mu'allif minal kalam al-haid bihi kasbas sabki baina man asara minal a'immatil a'lam, beserta barang yang pada demikian nibak dekat kecocokan bagi maksud barang yang diperdatang akannya li musannif daripada kalam. Jadi di samping pu yang long tulisnya, yang long kutip long tulis kena ada kecocokan dengan kalam hikmat yang ditulis dengku ilikut, yang mana kalam hikmat ilikut menggambarkan tentang seseorang yang telah memiliki kebersihan hati akan nampak pada ucapannya, sehingga ucapannya menoreh dalam hati para pendengar. Jadi cocok dengan kalam hikmatnya. Maka jadi telak pegah nak pegah bak awal gemita momen yang cocok ke pegah nyopai tak momen di al-haid bihi kasbas sabki, yang telah meraih ianya muallif bihi dengan kalam tersebut kasbas sabki, akan punah bambu dalam perlombaan. Maknanya telah meraih final atau telah meraih kesuksesan dalam jalanan yang menuju kepada Allah. Alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Tentang kalam Ibnu Athaillah, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap ucapan yang keluar, yang zahir, wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza, dan di atas ucapan itu pakaian hati yang keluar, ianya ucapan dari hati tersebut. Maksud daripada kalam Ibnu Athaillah di sini adalah setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati orang yang mengucapkannya. Kondisi hati orang yang mengucapkan ucapan tersebut, bila hatinya sudah bersih daripada kotoran-kotoran duniawi, maka apa yang dia sampaikan, ucapan dari hati yang bersih, akan menoreh kesan yang dalam ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Itulah ini maksud dengan kata ulama tasawuf, bahawa sesuatu yang keluar daripada hati akan menoreh dalam hati. Al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Ucapan bila datang dari hati menoreh dalam hati orang yang mendengar. Wa idza kharaja minal lisan hadduhu al-azan.
Apabila ucapan tersebut keluar dari mulut saja, batasannya hanya di telinga pendengar. Wa in hadul hali aksar minal maqali. Memotivasi seseorang dengan cara, sikap dan perilaku lebih banyak manfaatnya daripada hanya ucapan saja. Idza jatama'al halu wal maqalu wa huwal bahrut tam. Apabila berkumpul ucapan dan sikap perilaku, maka itu laut yang sangat banyak airnya, yang laut yang sangat dalam. Maksud daripada kalam sufi di sini, kita menyampaikan nasihat ataupun ucapan-ucapan kepada hamba Allah atau orang lain atau masyarakat, bila tidak dibarengi dengan merubah sikap perilaku diri kita, itu hanya di mulut saja. Orang yang dengar pun hanya di telinga saja. Keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, balik. Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang maksudnya hadduhu al-azan. Ma kharaja minal lisan hadduhu al-azanu. Azanuan jamak daripada udhunun, telinga. Jadi maka itulah maksud daripada Ibnu Athaillah, ucapan yang lahir daripada hati yang bersih, ucapan tersebut akan menoreh kesan yang dalam ke dalam orang yang mendengarkannya. Maka Ibnu Abbad menjelaskan bahawa lidah itu adalah yang menerjemahkan hati. Penerjemah hati adalah lidah. Apabila hati telah bersih daripada kotoran dan daripada hal-hal yang berbau duniawi, dan hati pun telah bersinar oleh cahaya-cahaya, maka lidah tersebut akan menterjemahkan hati sebagaimana hati yang sebenarnya. Maka seseorang ketika ngomong, ketika berbicara, akan berbicara dengan penuh cahaya nur daripada Allah yang dapat menembus telinga orang yang mendengar. Maka terbukalah telinga orang yang mendengar. Ketika itu terbukalah kunci-kunci hati mereka, dan mereka menerima bagi panggilan daripada Allah, daripada panggilan kekasih mereka. Maka orang yang katuk tingkatan sufi, set tiga berapa anak pelele ke? Ini ada berada dasar tapi orang han mubah sih. Kalau wali songo, orang yang meme agama Islam, ajaran dakwah zaman masa awal-awal kena rata-rata orang yang pangkat ke waliullah. Sehingga ke dakwah mengena dalam hati masyarakat 7 keturunan tinggal. Lagi di Sulawesi nah, Habib Puan, Habib Salim. Habib Salim, yang biasa terkenal dengan guru tua. Yang di Sulawesi terubah masyarakat pedalaman, hana itu dia yang wali songo itu dan guru tua. Wali songo itu dia di Jawa, di Sulawesi hana terkenal, lebih terkenal guru tua. Jadi para waliullah yang ketika menyampaikan ajaran kebenaran atau ajaran Islam, cukup hanya sekali menyampaikan, tetapi akan menoreh kesan yang dalam kepada orang yang mendengar. Tidak perlu berulang-ulang. Hana perlu mula-ulang dengan tiga ke dakwah. Karena apa yang sampaikan dari hati, atau yang sampaikan dari hati menoreh dalam hati orang yang dengar. Hana latih pun dah pegahnya. Tak ada bacanya pun nak latih, tak baca lagi, tak baca istilah tasawuf gaya rot, hana tuk lagi yang dalam. Akak dia dah nasihat juga kan cik. Tanya sumber dan nasihat nak murid tu, jaga adab, inyo adab menggurai, meno, tanya menggurai rot, hana dapat praktek tanya. Gaji punyung lagi. Hantuk lang hati. Mandu menan ni. Ini kan jelas. Kemudian dari riwayat Al-Hafidh Abu Nu'aim Lam daripada Sa'id bin Asim berkata, Sa'id bin Asim, ada Siraqadi duduk berhampiran daripada forum atau majlis Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' itu salah seorang ulama tabi'in, agaknya murid langsung daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang orang yang berkhidmat kepada Nabi, menghabiskan sisa umurnya berkhidmat kepada Nabi. Khadim Nabi selama Nabi di Madinah adalah Anas bin Malik. Jadi Muhammad bin Wasi' sama Androna. Muhammad bin Wasi' adalah salah satu murid daripada Anas bin Malik, dan agaknya teman dekat juga dengan Imam Hasan Basri yang anak Muhammad bin Wasi'. Puatra gekun li Siraqadi ba Muhammad bin Wasi' badabawro, dan li Muhammad bin Wasi' yang gecela urang-urang yang dua sajan Muhammad bin Wasi'. Gekun legaan lung hanalung kalan hati yang khusyuk dan mata
berlinang air mata dan kulit yang gemetar. Yang berarti awak duduk sampai ron kalan lagi hana bekah ko. Iron hek na sumbut. Awak yan hana api yang ro mata segetnya sumbu je so kan akli man. Karabe puasa hari mesti ro hana so kli. Ni hati pun aku cuma hana so depu lah hati dia. Kulit nam gemetar, nam kek dia dengar tentang masalah-masalah hazir, masalah-masalah cerita para wali yang kita tanya hana empat pi tinggal. Hana pi kek, ni nam kek rasa sejuk lain hana. Jadi jamunkan kana tanya nah, dikeun le sira Khatib Muhammad bin Wasi. Kalan orang yang duduk sampai ron tukang ikut pengajian ron. Hati dah nak kucung, mata hana mengalir, kulit hana gemetar. Kun Muhammad bin Wasi, hai hamba Allah kan hana dusonan hai hamba Allah ma aral qauma atau illa min kibalik. Aku tidak melihat kaum atau mengerjakan sesuatu yang salah kecuali dari sisimu. Ilung lungkalan urang yang ikut pengajian ataupun yang ikut majlisnya hana yang salah kecuali yang salah ron. Wa salah ron anna dzikra idza kharaja minal qalbi wa ka'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat apabila keluar daripada hati niscaya akan mengena atau mantap dalam hati. Alam ni punya nasihat kupungan cara langkah ramai ni ejek-ejek ni cela langkah ramai. Aci ni pegah dari hati ke hati. Yang inti daripada haba Muhammad bin Wasi' sayang. Sehingga salah satu kalam Muhammad bin Wasi' yang terkenal. Nah, orang memperhatikan luka di tangan Muhammad bin Wasi' dan orang tersebut merasa kasihan terhadap Muhammad bin Wasi' karena ada luka di tangannya. Kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, tahukah engkau kenikmatan apa yang aku rasakan dari luka yang ada di tanganku? Jawab lanjut Muhammad bin Wasi', karena luka itu tidak terletak di biji mataku, tidak terletak di hujung kemaluanku, tidak terletak di ujung lidahku. Yang bisa membuat tanya terinspirasi ketika ana luka yang alami oleh Muhammad bin Wasi', orang lain merasa kasihan ke gakyan geseutnya nikmat Allah berikan. Coba menyogebi lukanya ba ujung lidah, dipegah abah je kemaju je. Coba menyogebi lukanya ba anik mata, kah anjing engkau dah luar biasa sakit nyebab ni mata hidup luka. Coba menyogebi lukanya bak ujung kemaluan, mungkin pergi bertempur si belian. Jadi Allah gebi oleh Allah luka bak ujung jarum. Gebi luka bak jarum nikmat bagi kalangan sufi. Jadi kan sabah sesuatu yang istilahnya membuat orangnya merasa tersakiti. Adinya salah satu nikmat karena anggap hana gebi bak tempat yang lain gebi bak jaro. Yang biasa kelirung tanya Aceh untung Aceh kan detam na untung ni pun untung karubah pi mantau untung lah hana mati. Jadi hana untung. Jadi yang haba Muhammad bin Al-Wasi' menjadi inspirasi kepada katanya agar tidak mudah katanya merasa diri pu istilah di terkena sabuh ancaman atau sabuh bala ketika terhadapi sesuatu yang menyakitkan. Karena mentengna nikmat inan nyata banding dengan kenang ba anggota tubuh yang lain. Kemudian berkenaan dengan ucapan seorang sufi yang hatinya sudah bersih dan jiwanya telah dipenuhi oleh cahaya-cahaya ilahi, oleh Syarih Ibnu Abbad menceritakan sedikit tentang biografi pengarang kitab yang kita pelajari, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apakah Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk sosok seorang yang hatinya sudah bersih, hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya ilahi, sehingga ucapan-ucapannya dalam kalam hikmat sangat mengena hati kita, walaupun setelah turun dari sini seperti biasa lagi. Buka je otak tak dengar ni kah? Kamu kena ngelatih dah. Kultu lungkun kendungku Ibnu Abbad waqad hazal muallif kasbas sabqi fi hadzal makna, dan sungguh telah meraih oleh pengarang akan kasbas sabqi, kasbah buluh ataupun triang saja, sabqi perlombaan. Yang kata-kata kinayah kan maksud zahir je.
kasbayan setiap syajarah pohon yang memiliki ruas yang gekeun kasbah atau kasbun yang naruas tubai naruas kasbun membeda ji kasbus sukar karena mameh gekeun kasbus sukar atau kasbus sukari tring mameh engge tubai katanya itu mio yang hana mameh yang biasa hana tambah sukari kasbun to yang tring pi ikut jai na tring bulu na tring biasa di yang naruasnya gekeun kasbun. Sabkian perlombaan atau taruhan. Asal kata makna kasbus sabki dalam perlombaan pacuan kuda yang mesti bak garis finish digelang tring, tancap tring, ditusuk atau ditancap tring. Itu dalam perlombaan pacuan kuda, so yang duluan mencapai finish tarik tringnya kebukti gaknya pemenang. Dia hana dawa tengok awai truk lu ngan ron sabo geki beda di tanda awai truk ngan hana truk tarik tring maka kan kasbus sabki kasbus sabki iaitu bambu yang ditancap di garis finish perlombaan pacuan kuda di mana orang yang telah berhasil mencapai finish menarik kembali tancapan bambu tersebut sebagai pertanda dia pemenangnya. Yang asal kata makna kasbus sabki. Dudo gunakan li ulama tasawuf makna kasbus sabki yang istaula alal amaddi, orang yang telah berhasil menguasai masa. Karena hidup ini adalah menjalani masa dari masa ke masa. Jadi orang telah berhasil menguasai masa, membawa masa kepada jalan kebaikan yang akan dalam bahasa Arab kasbas sabki. Urang yang sukses ini akan haza kasbas sabki, telah meraih sukses akan bambu perlombaan. Maknanya apa? Orang telah meraih kesuksesan mencapai finish. Termasuk manusia yang telah meraih kesuksesan mencapai finish yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang asal kata makna kasbas sabki. Menten bingung buat makna kasbas sabki. Ini mau kata terjemahan lain pada kasbas sabki untuk orang yang telah meraih kesuksesan. Dan sungguh telah meraih oleh musannif akan kesuksesan dalam ini makna. Alladzi dzakarah yang disebut oleh musannif akannya ini makna. Musannif ketika disebut dalam kalam hikmat bahawa setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati orang yang mengucapkannya, itu pertanda bahawa beliau sudah sampai ke situ. Jadi kan hanya ucapan mentang, dia tak ucap sagai, tak baca. Dia dina tak pegah, tak nasihat urang, babah kita yang sagai. Kita yang dalam truk kenan bak posisinya, kan dari hati yang dalam kita nasihat. Waman marasa kalamah fi hadzal kitab, dan orang yang telah memarasa, telah terbiasa, telah terlatih atau telah mahir akan kalamnya musannif dalam ini kitab dan dalam lainnya kitab, dan telah hasil baginya daripadanya kitab oleh taksir bekas Al-Mahmud yang dipujikan, salimah makulna, nisya menerima ia akan apa yang kami katakan akannya. Gepegah li Ibnu Abbas sebagai pensyarihnya, urang karang kitab yang ronebutnya termasuk manusia sukses, termasuk manusia yang berhasil mencapai finish. Terbukti dari ucapan-ucapan yang dalam kitabnya atau dalam kitab lain. Nyaron kebiasaan dibaca kalam gatnya dalam kitabnya atau kitab lain, dan ketika dibaca menoreh memberi bekas dalam atiran, pasti pu yang kali kamu pegalikut terima hana bantah. Memang dia baca biasa mentang hana meri menoreh sapu dalam atin yang pu yang kamu pegang melikut han batik. Mohon makna salimah makulna. Hayakin di sini, hayakin di Ibnu Athaillah yang urang ka mencapai final atau kesuksesan dalam menjaga hati, dan hati gotnya ka dipenuhi oleh cahaya-cahaya ilahi. Ditambah dalam litungku syarih wa kafa bi syahadati syaikhi, cukup dengan kesaksian gurunya. Siapa guru Ibnu Athaillah? Abil Abbas Al-Mursi, semoga meridha oleh Allah daripadanya, ala azmi qadari, di atas besar kedudukannya Ibnu Athaillah, wa du'aihi lahu burhanan, dan cukup dengan doanya Abi Abbas Al-Mursi untuknya musannif burhanan, nisbah hujjah ataupun dalil ala dalika, di atas demikian besar kedudukannya Ibnu Athaillah.
Jadi Ibnu Athaillah termasuk manusia yang sukses, termasuk hamba Allah yang memiliki keagungan, kebesaran kedudukannya di sisi Allah. Mana buktinya? Buktinya adalah kesaksian dari gurunya, buktinya adalah doa gurunya terhadap beliau. Qala fil Lataifil Minan, berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Lataifil Minan, wa kuntu qultu li ba'di talamizati syekh, yakni Abul Abbas, uridu law nadara ilayya syekh bi riayatihi wa ja'alani fi khatiri, wa qala dhalika li syekh, falamma dakhaltu ala syekh qala radhiyallahu an, la tutalibu syekh bi an takunu fi khatiri, bal talibu anfusakum ayakuna syekh fi khatirikum. Berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, wa kuntu adalah aku dahulu, ini cerita dulu bukan cerita sekarang, qad qultu sungguh pernah aku mengatakan bagi sebahagian murid-murid syekh, yakni menghendaki oleh Ibnu Athaillah akan Abu Abbas, ilung rajih nak pernah berdebat, nak pernah konflik dengan sebahagian murid-murid Abul Abbas Al-Mursi, karena Ibnu Athaillah termasuk orang yang menentang ajaran sufi, orang yang menentang ajaran tasawuf. Ibnu Athaillah termasuk orang yang hendak terima tasawuf, maknanya hanya ahli fikih, karena memang lahir dari keluarga yang ulama memiliki pemahaman tentang fikih. Mulai dari nek ke orang cik mandum orang alim fikih, nek ke juga penentang ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf yang maksud ini di sini yang ditantang bukan ajaran tasawuf dasar, bukan tentang akhlak. Nanti berarti orang yang tak sembahyang ujub dia mana ke mana maksud ji. Ajaran yang tentang ajaran-ajaran yang sifat di rukun model tasawuf lagi yang tabel dalam kitab hikam. Jadi kan ajaran dasar ji. Sehingga dumna tiga ketantang tasawuf oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah pernah marid bab sabuh uro, man qala inna hunalika ilman ghairal ladzi bi aidina faqad aftara 'ala Allah. Siapapun yang mendakwa sesungguhnya di sana ada ilmu yang selain yang sedang kita geluti, maka orang tersebut sudah mengadang-adakan mengatasnamakan Allah. Jadi nak terima pemantang ajaran ulama sufian getolak oleh Ibnu Athaillah, sehingga pegah oleh Ibnu Athaillah, so yang pegah nak ilmu lain yang kan ilmu yang kamu pelajarinya yang mendengar ka ia benar-benar mengatasnamakan Allah. Yang sikap Ibnu Athaillah. Jadi ketika bertemu dengan sebahagian murid Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbasnya salah seorang sufi terkenal pada masa Ibnu Athaillah. Kan dalam mazhab bermazhab Maliki, namanya Ibnu Athaillah, dalam fikih bermazhab Maliki. Jadi cerita tu rajih long nak konflik. Pernah long kun bak sebahagian murid Syekh, iaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi, uridu law nadara ilayya syekh bi riayatihi, lun berkehendak aku menginginkan seandainya memandang kepadaku oleh syekh bi riayatihi dengan perhatiannya, wa ja'alani fi khatirih, dan menjadikan aku dalam hatinya. Karena singkat cerita, ketika terjadi konflik di kalangan dengan murid-murid daripada Abu Abbas Al-Mursi, pada satu hari Ibnu Athaillah merenungi untuk apa berkonflik dengan murid sementara dengan gurunya belum pernah ketemu. Jadi pingin li Ibnu Athaillah gena klarifikasi secara langsung. Ada jid baik tak dengar haba murid tu, kadang salah baik pegah. Nak merumpak langsung ngendro ke, intipnya memang ngan betul-betul orang yang benar di jalan yang benar, pasti pun yang disampaikan legaan Allah akan membukakan pintu hati kelungan. Nyamban komitmen daripada Ibnu Athaillah, sehingga punya keinginan li Ibnu Athaillah tanda ji lumjak ba Abu Abbas entut ada jid benar perhatian ke kelung dan dijadikan lung dalam hati katnya. Maksud ji pu yang kalung sampaikannya selamanya lung menolak tentang ajaran tasawufnya, yogatnya ke perhati kelung dan dijadikan lung dalam hati katnya, mungkin akan bisa membawa perubahan kepada lung. Nang kira-kira keinginan daripada Ibnu Athaillah. Kemudian faqala dzalika, benar keun mak murid kan? Mak murid keun. Faqala dzalika li syekh, maka berkata ianya sebahagian murid-murid syekh benar akan demikian ucapan Ibnu Athaillah li syekh bagi Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Falamma dakhaltu ala syekh, maka tak kala aku masuk menemui syekh,
Qala radhiyallahu an, berkatalah Syekh radhiyallahu an, la tutalibu syekh bi an takunu fi khatirih. Jangan kamu mencari, jangan kamu mengharap atau menuntut guru dengan bahawa adalah kamu dalam hatinya guru. Bal talibu anfusakum, tetapi tuntutlah hati kamu bahawa adalah guru dalam hati kamu. Fa'ala miqdari ma yakunu indakum takununa indahu. Maka di atas kadar barang yang ada ianya guru di sisi kamu, adalah kamu di sisinya guru. Baik, ya harap antum berada dalam hati guru, tapi usahakan hati kamu, diri kamu dengan bahawa ada guru dalam hatimu. Sejauh mana guru berada dalam hatimu, sejauh itu juga kamu berada dalam hati guru. Yang pesan daripada Abu Abbas Al-Mursi. Jadi baik perlu perhatian Syekh mentah. Kita tengok nak perhatian ke Syekh? Syekh mentah perhatian kita tengok. Hana perhatian ke Syekh? Ya hana pukul. Hana tukar, hana saling menukar, hana tukar tamah. Dalam bahasa ini kena take and give. Take and give. Berarti nak mengambil, give nak memberi. Na tabi najuk dan na nabi. Baik bi tok, juk hana, tau juk tok bi hana. Jadi dalam pandangan tasawuf pun, karena gurenyo adalah wasilah antara tanyo dengan Allah, yang petruk tanyo kepada Allah, apalagi nyo gurunya guru batin, guru tasawuf, guru yang tarbiyah, guru yang mendidik hati tanyo, karenanya wasilah antara tanyo dengan Allah, maka sejauh mana gurunya dalam hati kitanyo, sejauh itu pun kitanyo dalam hati guru. Jadi baik pun nilai tayak laki, tayak harap guru berperhatian kitanyo, sementara tanyo hanya perhatian ke guru. Yang ucapan Abu Abbas kepada Ibnu Athaillah. Semakal kemudian berkata Syekh, ayu syekh turid antakun, apa sesuatu yang kamu rencanakan bahawa ada ia? Rencana apa? Kiban yang benar. Kuliah Abu Abbas Ibnu Athaillah. Wallahi bersempah Ibnu Abu Abbas, bersempah Abu Abbas, wallahi demi Allah, la yakunanna laka sya'nun azim, sungguh bakal ada bagi kamu kedudukan yang agung. Wallahi demi Allah, la yakunanna laka kadza wa kadza, sungguh bakal ada bagi kamu ini itu. Wallahi demi Allah, la yakunan laka kadza wa kadza, bakal ada bagi kamu ini itu. Kesimpulan ni kesimpulan Ibnu Athaillah tu, lam usabbit minhu illa qaulah liyakunanna laka sya'nun azim. Tidak aku kukuhkan usabbit haba Abu Abbasnya yang nak tinggal lum zikrat kan, nak tinggal mendum. Lam usabbit hanalung pukukuh, hanalung petetap, maknanya hanalung hafai minhu nibaknya haba Abu Abbas, kecuali ucapannya liyakunanna laka sya'nun azim, bakal ada bagi kamu kedudukan yang besar. Jadi kun Abu Abbas Al-Mursi igata sehingga tabo saat akan menjadi sira urang yang memiliki kedudukan yang rayu. Yang lagai yang nak ingat ke li Abu Abbas, pategaknya merumpak dengan Abu Abbas Al-Mursi. Qala berkata Ibnu Athaillah, fakana min fadlillah subhanahu mala unkiru, maka ada daripada karunia Allah barang yang tidak aku ingkari akannya. Kena pegah mana pu yang gemu doa le gure ge mamandum truk gugaknya hana meleset dah nak pagi ingkari hai kat truk bang ni ingkari lah. Lagi kata ke mata tu sira urang esok baje mirah di mana nak pegah ken mirah yang mana hana pa ingkar. Mamnya pegah legok hana tak ulam mentang napa ingkar. Jadi yang alami dari Ibnu Athaillah karena doa guru yang benar terjadi pu yang enggu doakan oleh guru dah hana pagi ingkari. Kabeh. Kemudian qala berkata Ibnu Athaillah dalam kata kutip haba Ibnu Athaillah yang dalam kitab Lataiful Minan. Fa akhbarani Sayyidi Jamaluddin, maka menceritakan akan aku oleh tuan guruku Jamaluddin. Siapa Jamaluddin tu? Walad Syekh, anak daripada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi nasiru anak bernama Jamaluddin. Dicerita oleh Jamaluddin ba Ibnu Athaillah. Qala gekun li Jamaluddin, qultu li Syekh, lempegah ba Syekh ba ayah gayan, yuriduna ayusaddiru Ibnu Athaillah fil fiqh. Mereka menginginkan bahawa menampilkan akan Ibnu Athaillah dalam bidang fikih. Yusaddirunya masdar tasdir. Tasdir sadrun, sadrun dada. Lazim daripada dada,
depan. Mana mungkin dada di belakang atau di bawah. Yang di bawah kan dada, tapak kaki. Yang belakang kan dada, punggung. Dia kan dada kapasirat, ke dia kan ayusaddiru, dikedepankan, dijadikan orang terdepan. Berencana oleh mereka itu bahawa mengedepankan akan Ibnu Athaillah dalam bidang fikih. Faqala Syekh, jawab Syekh, hum yusaddirunahu fil fiqh wa ana usaddiruhu fit tasawuf. Mereka mengedepankan Ibnu Athaillah dalam fikih, aku mengedepankannya dalam tasawuf. Yang ni kenyataan kepada doa terima. Tampil orangnya sosok Ibnu Athaillah yang dikenal orang adalah tokoh sufi, kan tokoh fikih. Tokoh sufi yang terkenal katnya kerana doa guru. Jadi dia tak pegah li anak ke bak gurai katnya, anak gurai pegah bak gurai. Pegah orangnya masyarakat ingin jadikan Ibnu Athaillah ke ulama yang alim fikih. Oh napu dempu je rencana, tapi belum nak pegat je ke tokoh dalam tasawuf. Menang kira-kira. Tapi yang terbukti duduk menjadi tokoh sufi, kan tokoh fikih. Lebih terkenal walau nak karangan-karangan Ibnu Athaillah dalam bidang fikih, tapi kan lebih terkenal dalam bidang tasawuf. Kayak Mughazali kan nak karangan dalam kitab mantiq, karangan la usul fiqh, karangan dalam ilmu kalam, tapi yang lebih menonjol dalam bidang tasawuf. Kali tu. Kemudian ini cerita tentang musannif mendung. Mangga telak pegah dalam dia telefon dah cerita musannif. Dia cari momen. Dia kena ana momen duk pegah dah pegah ya. Nyo karena ana momen, karena menyangkut dengan tira urang ketika bersih hati pu yang diucapkannya akan menoreh hati orang yang mendengar, termasuk orang yang bersih hati yang ucapannya mampu menoreh hati pendengar, iaitu musannif. Kemudian waqala kalam Ibnu Athaillah langita lataiful minan dakaltu alih, aku masuk di atasnya Syekh, di atasnya Abu Ambas Al-Mursi. Waqala, maka berkata Abu Ambas, idza ufiyal faqih Nasiruddin yujlisuka, yang ya mutuikan nun, yujlisuka fi mawdhi'i jaddika wa yujlisul faqih min nahiyatin wa ana min nahiyatin wa tatakallam insyaallah taala fil ilmaini. Maka berkata Abu Abbas Al-Mursi, idza ufiya, apabila disembuhkan akan al-faqih yang bernama agaknya Nasiruddin, karena Nasarah ulama fikih yang menjadi guru ilmu fikih bagi Ibnu Athaillah itu Nasiruddin, sebelum Ibnu Athaillah mengenal dengan Abu Abbas Al-Mursi. Likhil Abu Abbas yang menyokapulih faqih Nasiruddin pasti akan menempatkan kamu pada posisi kakek kamu, karena nek daripada Ibnu Athaillah salah sira fuqaha terkenal. Nalih kamu meninggal katnya. Gekul li Abu Abbas nyom nyokapulih faqih Nasiruddin pasti draw ke hai Ibnu Athaillah akan diposisikan pada tempat ni kai puduk ke gelantau ni. Dia sama-sama menjadi ulama fikih. Wa yujlisul faqih min nahiyatin, dan menempatkan oleh ulama fikih daripada satu segi atau satu sisi. Wa ana min nahiyatin, dan aku dari sisi yang lain. Wa tatakallam, dan kamu akan berbicara atau akan ngomong jika Allah berkehendaki dalam dua bidang ilmu. Ini janji Abu Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah. Nyo ulama fikih kena jadi kandron hai Ibnu Athaillah sebagai tokoh dalam fikih yang dari satu sisi, ilung na sisi yang lain. Insya-Allah ron mandua ajit mari. Maka gelar Ibnu Athaillah alimul madhhabain, orang yang alim dua buah mazhab. Mazhab ini kan mazhab fikih, maksud dua buah mazhab, ahli mazhab syariat dan mazhab hakikat. Jadi ilmu yang menguasai dua sisi, bukan hanya sisi fikih ilmu zahir saja, tapi juga termasuk ilmu hakikat. Yang mana wa tatakallam insyaallah fil ilmaini. Fakana ma akhbara bihi radhiyallahu an, maka adalah apa yang berkhabar dengannya oleh Abu Abbas, semoga ridha oleh Allah padanya. Pu yang dijanjikan oleh Abu Abbas terjadi. Kenyataan duduk Ibnu Athaillah jid ke sira orang yang alim, yang menguasai ilmu zahir, ilmu fikih, dan juga menguasai ilmu batin, iaitu ilmu hakikat. Yang makna fakana ma akhbara bi radhiyallahu an. Titik. Qala, kemudian berkata alam Ibnu Athaillah wa sami'tuhu yaqul,
Lon dengar lam akan guru akan Abu Abbas Al-Mursi yaqulu berkata ia uridu an astansaka kitab at-tahzib. Aku memiliki keinginan bahawa aku salin astansakh dari nasakh niskah salinan. Jamun karena hana fotokopi, hana printer, walaupun le ke kitab gop pada tulis. Maka nasahan makna nakal berpindah tasalin dah pindah tulisan yang nak kita lagu dah pindah batanya. Maka pakan duduk terjadi beda-beda niskah. Kerana dia tabut wa fi ba'dhin niskah atau wa fi ba'dhin nasakh. Nah yang beda. Kerana dicatat ditulis jamun. Jamun sina kitab lagi nya tajuk basira urang dah tulis. Abang anak dua fotokopi. Tidak tak buat basira syekh nak kitab tu. Dia dah minta kertas lain tulis kerot dia. Kadang-kadang ada tulisan bisa jadi karena terlalu tajam ada tulis kalimat yang tersingkat atau kalimat yang tertinggal. Maka pekan sehingga kitab-kitab klasiknya yang berbeda naskah lah tu. Karena memang kan fotokopi, yang ini kan fotokopi. Yang fotokopi pun yang bagi kitab asli mana itu di kopi kan. Sebab menyata tulis bisa jadi dia dah singkat. Mesti lagi belum BLM dah singkat. Dah tulis panjang time dah tulis belum, dah tulis BLM. Nanti jangan dah tulis JGN. Dia baca lalu yang mumpung gaji mana mumpung putra JGN. Lagi urang ino zaman lafaz al-ghaid. Ghaid yang dayah ada bermakna ghaid yang saroi makna makanul munkafi tempat rendah untuk WC. Bila dia istimal kepada makna Nah ino urang zaman dah gebut getulis makna ghaid. Kan getulis dengan bahasa Latin, bahasa Latin kan atau pura kunnya merotat bahasa tidak ke kotoran. Jadi getulis yang bahasa Arab dipakai li alam al-iq nanti ndeka tu aku pu al-iq na li alam mungkin bahasa Arab pakai li al-mandum. Jadi al-ghaid getulis ya qaf al-iq baca di hana. Dah kita belani belani debat tengku bermakna ke le salah satu santri sangkan mana je tengku pusing hompak ayah long dah buat zaman kan boleh mana makna dalam bahasa Arab boleh maka kalau tengku geja putra rupanya al-iq pakai al angian contoh sampai dan tulis mana kitab dia baca ni hana itu pu dah pun menggambar naladum santri menggambar kitab dia tengah jatuh cinta gambar lambang lo yang tengok kitabnya rumpak bulan ni fikir maya haro ku jamun dia gebut lalu gadung gambar atau naladum buat tulis dan apa belolong kitab tamat berat biji belolong ni ada tulis tepu. Jadi jamun yang boleh pegang hanapak kopi kitabnya ngesalin dia tak salinnya habis hotel apa-apa kitab belum kitab Dubai yang teruk menjilid-jilid. Dia sing cerita kena gepegah le Ibnu Athaillah kan pernah dengar guru agaknya ingin kena salin kitab tahzib. Kan kira li waladi Jamaluddin bagi anak lun yang bernama Jamaluddin. Jamun dia tajuk anak buat beut atai laki kitab dia dah tulis le. Siapa-siapa juzuk dah tulis dia dah kirim le dayah tulis le lama. Ni kan tinggal ya blo tak kan mudah tak ini. Dulu hati malam le. Sebab jamun tengah tulis kan malam ke. Kenapa aku buat le kan? Ada yang tulis kan pasti terfikir pada yang tulisan. Mina nak le kan ada kopi dekat, le kopi terus dapur bilik. Kuabak dah anak buka kali. Yang naik buka ang lewat fotokopi buka. Naik baca apa je buka untuk kopi dekat. Jamun dengan tulis yang juga gebut dengan tulis. Dengan tulis kan pasti dia terbaca lah mati pun dah tulisan kan. Dia nak payah buat le. Yang baru nyamun buat. Himah nyamun luar biasa dan le broken kesempatan yang menjadi peluang untuk gotnyan menuntut ilmu termasuk kesempatan atau peluang saat menulis kitab. Ini apa kitab kali jadi dah belum kitab kali dah belum kamu segel dalam plastiknya nak merupakan buka kalau dah belum ada ibu ada terjajak hidang kat tamat apa jilid galam buka dalam geser. Adapun kalau buka aku bakra dia dah cok tega dia dah buka kamu kumat nyandung kali kit. Nyamban naik beda kan orang awai. Jadi kembali ke persoalan kenau
Pegah li Abu Abbas bak murid gatnyan Ibnu Athaillah lung na rencana lu salin kitab tahdzib. Kitab tahdzibnya karangan di Sarah. So tahdzib. Apa? Di muhadzab kan. Ya tahdzib Bawi, menyokong Bawi Mutawalli antara duaan. Jadi pegah li Abu Abbas lung rencana lu salin kitab tahdzib ke anak lu bernama Jamaluddin. Pada waktu ana ketika gedengar keinginan gatnyan hana pubre oleh Ibnu Athaillah yang tanda orang yang nak perhatian kepada guru. Itanya kadang-kadang kahek dah pegah badungga hana ipubut dah pegah hana ipubut mana metanya ngamurid dah li Abu Abbas dengan Ibnu Athaillah baru aku pegah rencana kena salin kitab ke anak langsung pada waktu aku berangkat ana fastansaftuhu maka aku salin akannya kitab tahdzib min ghairi an u'lima syekh pada tidak bawa aku beritahu akan syekh wa ataituhu bil juz'il awal dan aku bawa akannya syekh dengan juzuk pertama. Bila selesai ke salin kentai kan tiuro abi batem padum beliun kadang geba ada ke deh juzuk pun waqala maka berkata Abu Abbas mahadza apa ini qultu aku jawab kitab tahdzib istansaftuhu yang aku salin akannya kitab tahdzib lakum untukmu. Fa akhadahu maka mengambilnya Abu Abbas akannya kitab tersebut. Falamma nahadha liyakuma maka manakala bergerak Abu Abbas liyakuma untuk berdiri kerana bedah di tempat duduk benar qala ij'al balaka berkata Abu Abbas jadikan olehmu hai Ibnu Athaillah balaka akan hal atau hati keadaan kamu. Al-waliyu la yatafaddal alaihi ahadun tajidu hadza insyaallah fi mizanika. Seorang wali tidak dianugerahi di atasnya oleh seseorang. Wali yang mendapat anugerah dari Allah bukan dari seseorang. Tajidu hadza engkau akan mendapati ini jika berkehendak oleh Allah fi mizanika dalam timbangan engkau. Jadi dia timbang kitab ketika gebedah sambil gebedah gekun ij'al balaka jadikan akan keadaan kamu keadaan hati yang berokon memberontak kepada tasawuf girabah perbaiki keadaan hati. Sirah wali bukan seseorang yang menganugerahi memberikan kepada wali tersebut tetapi Allah kamu akan mendapati ini jika Allah berkehendak dalam timbangan kamu. Maknanya putra ada pun nak pegah ngilong inginkan kitab tahdzibnya hana payah buka kerana orang lain berat giu oleh Allah guuruh oleh Allah nyo long muronyo ingin kitab tahdzib getok lam ati drone untuk nulis kitab tahdzib kelong sehingga haran dia akan rasakan lagi ana biasa dia kau kibang nganggure mio nganggure teh hana tamu ilah hana tamu elak-elak tiga ajak beranggapu toroyong atau beranggapu ibantunya hana tamu elak-elak tengah dia ngamurid dengan si yang nganggurai tamu ilah-ilah tengah dia li murid pi milah-ilah ni atai na toroyong melanggurai dia sabi sakit si kana koyo on dipek ba boleh mantap boleh baba hidung baba dipek koyo kok ji kalasan mentang ubek payah toroyong tengah dia kajib dia ke guru teh nablang tapakat ja ublang atau lempuk murid dia dipek koyo si lagi hanya ju kiban yang ngure menang anak murid tanya ketanya. Ini kan peringatan daripada Abu Abbas kepada Ibnu Athaillah bahwa sirah wali bukan manusia yang menganugerahi kepada walian. Manusia hanya sebab saja. Yang bi anugerah, yang bi kebaikan adalah Allah. Kamu akan mendapati ini jika Allah berkehendak pada timbangan kamu, pada cing kamu, mana ji pada ukuranmu. Alama ataituhu bil juz'i sani maka tak kala aku bawa akannya Ibnu Athaillah dengan akannya Abu Abbas dengan juzuk kedua lakiani ba'du ashabih inda nuzuli min indi bertemu akanku oleh sebahagian murid-muridnya Abu Abbas tekun ashabnya ke ulama yang kenengan makna ji kan makna ge ashab Syafi'i panengan murid mana tekun ashab yang makna ji murid kan makna ngan kenengan je kupi mana. Maka tak kala aku bawa akannya Abu Abbas dengan juzuk kedua menjumpai akan aku oleh sebahagian muridnya inda nuzuli min indi ketika turun aku atau bertempat aku daripada sisinya Abu Abbas tetruk unam baromoh Abu Abbas
Abu Abbas golong tubit lari kamar merumpaklah dengan murid Abu Abbas. Kala berkata sebahagian muridnya, kala Syekh bercerita oleh Syekh angkat tentang engkau hai Ibnu Athaillah. Putra kepada Syekh, wallahi la aj'alannahu ainan min uyunillah yuqtada bih fi ilmi adh-dhahir wal batin. Demi Allah, sungguh aku jadikan akannya Ibnu Athaillah ainan, akan orang yang terkemuka, atau namanya ainan matahari, min uyunillah pada matahari Allah yang diikutkan orang dengannya baik dalam ilmu zahir maupun dalam ilmu batin. Yang boleh pegang putra pu yang disampaikan oleh guru yang teruk mendu. Tengah cerita bahawa sosok Ibnu Athaillah adalah orang yang memang sudah mencapai finish, orang yang sudah sukses, sudah berhasil meraih kesuksesan dalam rangka membersihkan hati dan mendapat cahaya-cahaya daripada Allah berkat doa guru yang benar. Falamma ataituhu bil juz'i salis, tak kala aku bawakannya Abu Abbas dengan juzuk yang ketiga. Wa nazaltu min indih, dan aku bertempat atau aku singgah daripada sisinya Abu Abbas. Lakiani ba'du ashabi, menjumpai aku oleh sebahagian muridnya. Wa qala, dan berkata ia, talaqtu inda syekh fa wajadtu indahu mujalladatan humra'a. Aku mendatangi di sisi syekh, maka aku dapati di sisinya syekh akan beberapa jilid yang warna merah. Wa qala, maka berkata syekh, hadal kitab instansakahu li Ibnu Athaillah, ini kitab menyalin akan ini kitab untukku oleh Ibnu Athaillah. Wallahi ma ardalahu bijilsati jaddi, demi Allah aku tidak meridai baginya Ibnu Athaillah dengan posisi kakeknya, walakin bi ziyadati tasawuf, tetapi dengan ada tambahan tasawuf. Jadi ketika gemeh jilid yang kelih dipegang oleh murid lam, baru bak duk inan sajan syekh lung kalen bak rak kitab mirah-mirah di mentang baru tak kena menjilid-jilid. Dia tolong kitabnya pegang oleh guru oleh Abu Abbas, yang kitab tadi tulis oleh Ibnu Athaillah, dan menghempah lam demi Allah lung hana senang Ibnu Athaillah bak posisi kakek jamun, tetapi benar mentamah tasawuf. Baik lagi nek jamun, nek urun tentang tasawuf. Tapi benar mentamah tasawuf. Makna jilsahnya hay'ah, jilsah masdar hay'ah, jalsah masdar marrah. Naji ma'ardalahu bi jilsati jaddi bi hay'ati jaddi. Aku tidak meridai baginya Ibnu Athaillah dengan posisi atau kedudukan kakeknya, tetapi dengan tambahan tasawuf. Kabihnya. Kala berkata Ibnu Athaillah, wa akhbarani ba'du ashabi, menceritakan akan aku oleh sebahagian murid-muridnya Abu Abbas. Kala berkata sebahagian murid, kala li syekh, berkata bagiku oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi yauman, pada satu hari, idza jaa Ibnu Faqih Al-Iskandariyah fa'alimuni bihi, apabila datang anu thira urang malim fikah dari Nagara Iskandariyah atau Alexandria meno, fa'alimuni bihi, maka beritahu oleh kalian akanku dengannya. Ini cerita la ilm. Cerita la ilm pernah oleh Abu Abbas Al-Mursi keun mak murid kayan, ham yo natru anu urang malim fikah dari Nagara Iskandariyah kena pegah baklum. Falamma ataitu syekh, maka tak kala aku datangi akan syekh, cerita Ibnu Athaillah, a'lamana syekh bidzalika, diberitahu akan aku oleh syekh dengan demikian. Pegah sebab urang kau preh-preh bajan truk. Menantruk, faqala, maka kun syekh, taqaddam, silakan masuk. Taqaddam, maju, silakan masuk. Fataqaddam tu, maka aku masuk baina yadah, di antara hadapannya syekh. Mantruk baru mau syekh, persilakan maju ke syekh duduk, lunduk je ke syekh nan. Faqala, maka berkata Syekh Abu Abbas Al-Mursi, jaa Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa lam lempo, ulama sufinya jid lam lempo, jid lam yaqdah, kalau nak sebahagian kelompok penafi yang diakui. Datanglah Jibril alaihi salam kepada menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu malakul jibal, dan sertanya Jibril malaikat gunung. Makna malaikat gunung, malaikat yang menguasai gunung. Hina kadzabathu Quraisy, ketika didustakan akannya Rasul li Quraisy. Kenapa didustakan Rasul li Quraisy? Gekul li malaikat nyo uronyo lung kiban kunron hai Muhammad.
Nyo nekun neron gunungnya yuti ate awaknya siap lah minit nyuti. Tapi Rasul ke hana Nabi? Hana Nabi ti. Jadi gelempo li Abu Abbas Al-Mursi bahwa malaikat Jibril menemui Rasul dan sajan malaikat Jibril malaikat jibal, malaikat gunung. Faqala, maka berkata Jibril baginya Rasul, hadza malakul jibal. Ini adalah malaikat yang mengurusi gunung. Qad amarahullah ayyuti'a amraka fi Quraisy. Yang sungguh keperintah oleh Allah akannya malaikat tersebut bahwa taat ia akan perintah engkau wahai Rasul tentang orang-orang Quraisy. Nyawak Quraisynya nah hitim patih yang kibai ron nekun. Yang nekun ron yuti malaikatnya siap geti. Yang makna Allah ngiyu taat ke perintah ron tentang permasalahan dengan Quraisy. Fasalama alaihi malakul jibal. Maka memberi salam ianya malaikat gunung alaihi datanya Rasul. Memberi salam datanya Rasul oleh malaikat gunung. Summa qala, kemudian berkata yang malaikat gunung, ya Muhammad, in syi'ta an atbaka alaihim akhshabain fa'altu. Wahai Muhammad, jika engkau berkehendaki menginginkan bahwa aku timpa atau aku tutup atas mereka itu akan dua gunung Akhshabain. Akhshabainnya negara pada tempat lain Jabalaini bi Makkah, dua buah gunung yang naik Makkah. Digekeli malaikat, hai Muhammad, jika kamu inginkan bahwa aku timpa di atas mereka itu Quraisy akan dua buah gunung Akhshabain, fa'altu, aku kerjakan. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah SAW, la, jangan, walakin arju, tetapi aku berharap ayyukhrijallah min aslabihim, bahwa melahirkan oleh Allah daripada sulbi mereka mayyuwahidullah, orang-orang yang akan bertauhid kepada Allah, wala yusyrik bihi syai'an, dan tidak melakukan perbuatan syirik dengannya Allah akan sesuatu pun. Jadi ketika ditawar oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung kepada kaum Quraisy, jawaban daripada Rasul, la, jangan. Aku berharap Allah akan melahirkan generasi-generasi dari sulbi mereka, generasi yang berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasabara alaihim Rasulullah, maka bersabar di atas menyakiti mereka itu Quraisy oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajaan ay yakhruja min aslabihim kadzalika, rajaan ay yakhruja min aslabihim, karena mengharap bahwa keluar orang-orang yang bertauhid daripada sulbi-sulbi mereka itu. Yang kejadian jamun. Yang maksud Abu Abbas, kadzalika sabarna ala jaddi hadzal faqih li ajli hadzal faqih. Demikian juga kami bersabar di atas kakek ini si faqih demi ini si faqih. Jamun wate nek ron hai Ibnu Athaillah, kamu sabar tegukeun ke kamu. Karena dalam hati kamu mengharap akan lahir generasi dari godnya yang akan berpihak kepada kamu. Kenyataan kata orang. Jadi sabar. Abu Abbas zaman gesabar wate nek Ibnu Athaillah getantang tasawuf, karena geharap akan lahir generasi dari sulbi godnya yang mendukung tasawuf. Lagi Nabi gesabar wate sakiti le Quraisy zaman, karena akan lahir, geharap akan lahir dari generasi-generasi orang Quraisy yang akan mendukung Islam, mendukung tauhid. Kenyataan teruk, karena kita sabar melalui hantin sabar, ajak berantem kan sabar. Lagi apa ya? Jamun ke sabar, karena betul-betul sufi. Ulun sufi betul-betul ke sabar sehingga truk pun yang kalian inginkan. Kenyan dengan apa? Hai ni tabat tabo sagi mamnya ida sabar, kadang-kadang ida sabar. Nya ida sabar Allah akan beri kemenangan. Mamnya ida sabar kena tahapan-tahapan roy. Ya kata bertingkat merusak jika terjadi buat pasit, karena masing-masing punya keyakinan. Urungan punya keyakinan pu yang dia lakukan yang pasit perlu diluruskan, itu yang keyakinan pu yang urungan lakukan pasit perlu diluruskan. Maka urungan hanya tinggal diam karena ganggap pasit, ganggap pu yang dia buat yang kerusakan, tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Lagi tanya anggap pu yang dilakukan urungan yang kerusakan tidak bisa didiamkan, menasib anggapan urungan kegetanya. Nya yang kena pegah ino, baik salah pemahaman
getantang tasawuf ajaran-ajaran hakikat, kan tasawuf akhlakul karimah, kan tasawuf yang dalam kitab Taisir Akhlak getantang tasawuf ajaran hakikat, model-model mesti lagi ucapan-ucapan lagi yang kali tak buat liket dunganan. Yang datang lagi yang getantang. Jadi gersabar ali Abu Abbas karena berharap akan lahir keturunan yang membela tasawuf. Kala berkata Ibnu Athaillah, wa kharatu yawman min indil faqih al-makinil asmar, keluar aku pada satu hari daripada sisi al-faqih al-makinil asmar. Nan ngaju makin asmar, menyo makna menyo makin orang yang punya kedudukan. Asmar sawu matang ni. Jadi getubit Ibnu Athaillah dari legiak merempak dengan sirah faqih yang bernama Makinul Asmar. Wa kharaja ma'i Abul Hasan Al-Jauhari, keluar sertaku juga oleh Abu Hasan Al-Jauhari. Wa kana min ashabi Syekh Abil Hasan, dan ada ianya Abu Hasan Al-Jauhari daripada murid Syekh Abu Hasan, karena Abu Abbas Al-Mursi berguru kepada Abu Hasan Asyadzili. Ibnu Athaillah berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi. Jadi pada bahura Ibnu Athaillah merempak dengan orang seleting gurai katnya lah, murid daripada Abu Hasan Asyadzili. Wassalamtu alaih, maka aku memberi salam di atasnya Abu Hasan Al-Jauhari. Wassalamu alayya, dan juga memberi salam di atasku, membalas salam di atasku. Bi basyasyah, dengan tersenyum. Basyasyah makna tersenyum, makna wajah berseri-seri. Wa ikbal, dan sambutan. Lihat telung salim ke Abu Hasan Al-Jauhari, gebalah salim lung sambil gesenyum dan gesambut cukup gal lagi katrip tak menturi. Padahal baru pun merempak. Fakultu lahu, maka aku bertanya baginya Abu Hasan Al-Jauhari, min aina ta'rifuni, dari mana engkau mengenalku? Waqala, maka jawab Abu Hasan Al-Jauhari, wa kaifa la a'rifuka, bagaimana aku tidak mengenal engkau? Kunta yauman jalisan inda Syekh Abil Abbas, adalah engkau satu hari duduk di sisi Syekh Abil Abbas. Wa kunta anta indah, dan adalah engkau di sisinya Abu Abbas. Falamma nazalta, maka ketika kamu bertempat atau kamu piuh lama saja, kultu lahu, aku menanyakan baginya Abu Abbas, ya Sayyidi, wahai tuan guruku, innahu la yu'jibuni hadzal syab, sesungguhnya pekerjaan sungguh membuat kagum akanku oleh ini anak muda. Ingkata'a pulan wa pulan, terputus si pulan wa pulan anil muladhamah, daripada menetap. Wah hadzal syab muladzim, ini anak muda itu masih menetap. Nampak mah? Nak berah. Jadi ketika merempak Ibnu Athaillah dengan Abu Hasan Al-Jauhari, yang Abu Hasan Al-Jauharinya urung seleting dengan guregatnya Abu Abbas Al-Mursi. Watai gebi salim geseut dengan wajah berseri dan nak sambutan, sehingga hirin geli Ibnu Athaillah kitanya empat nuturilung geseut legatnya tibah lenturi karena tabahura watero ni atamang ba Syekh Abu Abbas lung nainan iro duduk na samping Syekh Abu Abbas, sehingga lentanya mbak Syekh Abu Abbas lung hirin lung kagum kan anak mudanya. Urang lain kabeyak wo anak mudanya mentang saja andro ni tetap ibu get. Karena model buat jamun Hanabatas ini kena batas dari pukul 8 dengan sebelah, dari pukul 2 sampai azan asar. Ini jamun ni batas buat gal maru abu na mentang tidak cepet-cepet abu ya pi buat, tidak kadam abu ya tiga mano pi buat. Tengok mana nya buat buat balik yang terbakat bahan masalah kitab dan masih rajak hansip daya buat dalam motor tak kul kadro dah hantar tim tak ada gogop lah mana kena saya kami tejak rombongan nagure nana dah pun lebih keroro sama letting sama belah yang tenangan untuk yang pudahkan yang pakat surah tentang masalah kitab atau budah masalah-masalah yang dalam kitab, untuk duka-duka pikiran jika anda langkawan penyakit dia Allah nampak beut babak jalan yang ke tengah tam senang-senang tuk daya beut long tuk daya hanajid bab pegahkan lain tuk daya beut babak jalan dari beut ke beut pun ya tetajak pi beut daya pi beut ada dia nak ke beut nya urang zaman mulazamah angure. Jadi sehingga hirun ngeli Abu Hasan Al-Jauhari
urang lain kabeh ing kita mana ing kita kata putus kagi ana li mulazamah ana li menetap iku Abu Abbas tapi anak mudanya mentang menetap Abu Abbasnya juga ke wali kutub yang umur 40 tahun umur 40 tahun kan ke wali kutub pangkat kaji kedepu rahsia hati mendum rahsia hati yang Nabi Ibnu Athaillah atau ke nampak bagainya gebi ilmu mukasyafahnya gebi transparisasi gebi transparasi terhadap rahsia-rahsia langit atau rahsia-rahsia ilahi transparasi terhadap rahsia-rahsia langit yang kiam mukasyafah digebukakan hana-hana terhijab maka yang gedepu atau ke mendum li Abu Abbas qala gejawab gekeun li Abu Hasan Al-Jauhari faqala syekh maka gekeun li syekh tailun tanyang ya Abul Hasan hai Abu Hasan Al-Jauhari la yamut hadza syab hatta yakuna da'iyan yad'u ila Allah tidak akan mati ini anak muda sehingga ada ia itu orang yang mengajak kepada jalan Allah yang anak muda yang sajanlung sabi han mati kecuali menjadi orang yang mengajak kepada jalan Allah kinayah kepada tasawuf karena orang yang berpemahaman tasawufnya betul-betul mengajak untuk bersih hati menuju kepada Allah salikina ilallah orang yang menempuh perjalanan rohani menuju kepada Allah karena maka la syekh rahimahullah taala qala maka adalah barang yang dipegang oleh syekh rahimahullah qala maka adalah apa yang dipegah oleh Syekh rahimahullah taala titik nana dipu yang dijanjikan oleh Syekh terjadi mendung ana meleset kabeh dia tabuh kemudian lanjut lam qala berkata Ibnu Athaillah lam wa kuntu kasiran ma yatra'u alayya alwaswasu dan adalah aku dulu banyak sekali datang di atasku oleh penyakit wiswas fit taharah dalam bersuci wiwa anda wiwa ada bersuci kata rahjaro kata ingat sang muka kalau habis kena kata balik libat muka nah dengan darah muka kata ingat sang kepala nak kena lah yang habis nama gula nak ubat jual litik lam gula dalam kitab Fawaidul Janiyah obat wiswas intikal madhab hana lain intikal madhab sebagai contoh tanya wiwa ke suci lam gula di kampung tanya di rumah tanya letak cicak dalam kamar mano dum cicak jadi dalam kulahnya ukuran perokeun payah sukat tapi mah yakin duk dua kulah betul-betul itu sehingga mio dikan kulah tinggal yakin tele wiwa dah hotel wiwa pun kan pasal pupuno boh hatang kanal ni baru pasal ilmu habis hotel bina nya ubat intikal mazhab hana cara mio ke intikal mazhab yang kita bawa mana indikal madhab minah ke madhab lain ke madhab maliki iya natuk dua kulah bertemu najis menyahana diperobahi mentang suci menyucikan dalam madhab dan Syafi'i iya natuk dua kulah bertemu najis buh hana robah tetap nak suci menyucikan le enak beda jadi minah dalam madhab malik dicak dalam kulah hana punah le kulah tacum bai nak berubah dipakai je suci menyucikan yang dalam mazhab Maliki di orang wiwanya nak ubat kecuali intikal mazhab mana yang tulis oleh ulama payatat tak ubat orang wiwu yang menai no tiga orang Bandar Aceh nak handu solinan ke hotel mentang lumbu jamun itu dalam kulah kut trip kulah yang ini jamaah karak be yang mentang yang tunggu lain tu karagu liwang di pasal yang baju habis bulut dum tapi mak nama-nama itu dalam kulah lah pernah dia kata memang nak ubat je nyokai bidang penyakit wiwuhan jadi Ibnu Athaillah pernah jamun berat tak wiwu dalam bersuci apabila zalika syekh maka sampai lah demikian akan syekh terus berita yang dum berarti viral wiwu kan sehingga terus berita bak syekh gitu pulih syekh faqala maka berkata syekh balagani annabika waswasan fil wudu nak teruk berita baklun bahawa sungguh dengan engkau hai Ahmad biasa Ahmad ke Ibnu Athaillah sampai akanku bahawa sungguh dengan engkau itu ada penyakit waswas pada berwudu qultu lan jawab na'am betul wa qala radhiyallahu an maka berkata Abu Abbas radhiyallahu an hadhihi ta'ifah
tal'abu bi syaitan la syaitan yal'abu bihim. Ini kelompok sufi, ini jamaah sufi bermain dengan syaitan, menjadikan syaitan permainan. Bola disepak ke sini, disepak ke sana. La syaitan yal'abu bihim, bukan syaitan bermain dengan mereka. Nampak jawaban Abu Abbas Mursi. Yang bahkan wiwi kata, karena mentang tamu mak ngfikih tau. Hana tak pegelih hati, sehingga hana alam hati cahaya Allah. Kamu para sufi, syaitannya dia kemainan. Tipak dia kata orang. Kan lagi awak ron, syaitan ni permainan kau awak ron. Yang maksud Abu Abbas. Faham kan? Hadhihi taifah, ini kelompok sufia bermain-main dengan syaitan. Bukan syaitan bermain-main dengan mereka. Tanya pergi ke permainan syaitan. Orang galak je ibu tanya. Tajak kita berturut. Orangnya pergi syaitan ke permainan orangnya. Sipak dia ukurung dengan dia, sipak dia guling, sipak dia belampaya dia. Di syaitan je ke permainan orangnya. Tanya balik, tanya je ke permainan syaitan. Summa makastu ayaman, kemudian aku tinggal atau menetap beberapa hari. Dia pegah lagi yang Abu Abbas menetap di Nabi Murrah, wa dakhaltu alaih, dan masuk kembali di atasnya menjumpai Abu Abbas. Waqala, maka berkata Abu Abbas, ma halu dzalikal waswas, bagaimana keadaan demikian waswas? Qultu ala hali, belum jawab geser ala hali, di atas halnya ana berubah. Jadi pada urang kemudian kita yang lihat Abu Abbas kiban kah? Puka berhasil menjadikan syaitan sebagai mainan, kemudian kira-kira hana geser tambah berat. Waqala, maka kun Ibnu Athaillah Ukun Abu Abbas Al-Mursi, in kunta la tatruk wiswasah la ta'ud ta'tina. Jika kamu belum mampu meninggalkan wiswas, jangan kamu kembali mendatangi kami. Yang hana mampu bahwih lam baik riwang li kena. Kami tahu dah lain dah. Ada gawa macam mana? Fasyakka dzalika alayya, merasa berat di atasku, merasa beratlah demikian di atasku. Galau dah hati Ibnu Athaillah bang dengar lagi hang beri wang le daya hang ada gada penyakit wi kena. Ketika ka galau kan, mungkin saat galau, saat kitanya hang dapat taharap le palain mun kata harap ke Allah tok. Ni kunci ji. Wa qata Allah zalikal wiswas anni. Gekah li Allah akan demikian wi di padalung. Awai kana hang harap ke Allah tok, angkian inti pada tasawuf ni. Inti tasawuf kan hanya mengharap kepada Allah, baik mengharap pada manusia. Mungkin awai nak sedikit harapan Ibnu Athaillah geharap bak gureh kan ke Allah. Sehingga kita pada murah kemudian kita yang legure dijawab mendalam kita. Sehingga kita ancam legure punya haik bah penyakit wiwu bak riwang le kena. Mu merasa hati yang susah, yang luar biasa. Merasa hati gak nyan galau, merasa hati gak nyan hanapat mengharap kecuali ke Allah, saatnya ke Allah. Allah mengambil peranannya, iaitu menghilangkan segala penyakit wiswas daripada Ibnu Athaillah. Kemudian halaman qala, berkata Ibnu Athaillah, wa kana radhiyallahu an, dan adalah Abu Abbas radhiyallahu an yulakin geajari lil waswas, untuk menghadapi wiswas, watra geajari subhanal malikil quddus al khallaqi al fa'ali iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Maha suci Allah yang memiliki, Al-Quddus lagi maha suci, Al-Khallaq lagi maha mencipta, Al-Fa'al lagi maha berbuat. Iyasya yudhibukum, jika Allah berkehendak menghilangkan akan kamu, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangi dengan makhluk yang baru. Dalam kitab Yannah, dalam kitab lain keperangan amalan untuk wihwih, untuk menghilangkan wiswas. Nah, doa gayu baca dalam sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasah kanzab lega. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan yang membuat aku wiswas, yang bernama kanzab. Kanzabnya nan syaitan tukang puwih-wih manusia. Allahumma inni a'udzubika min syaitanil waswasati kanzab. Kanzab nan zai ba ujung kanzab. Yang lega pergi baca dalam sembahyang. Min subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nya kalau sembahyang baca di dua. Ketika dah baca, diletakkan tangan kanan di atas dada. Gitu. Uduk jaraun nanti dada menan keliling nah ni. Baca yang subhanal malikil quddus
al-khallaq al-fa'al iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Yang doa untuk begadah wiwa, yang untuk orang yang sering wiwa amai tangan. Wa ma dzalika, dan tidaklah demikian di atas Allah dengan satu perkara yang sulit. Qala, berkata Ibnu Athaillah, alam wa amiltu kasidatan, yang kabeh cerita tentang doa wiwa yang kala ilmu. Wa amiltu kasidatan amdahu biha, dan aku membuat satu kasidah, satu lagu yang aku puji akannya guru dengannya lagu. Faqala, maka berkata guru, hina ansyatu, ketika aku bernyanyi, ayyadakallah biruhil kudus, semoga Allah meneguh, menguatkan akan engkau biruhil kudus, dengan roh kudus. Roh kudus kan gelaran kepada malaikat Jibril. Semoga Allah menguatkan engkau dengan roh kudus. Yang waktu gue menasyid, gue puji Ibnu Athaillah, gue mendoa Ibnu Athaillah, mendoa Ibnu Athaillah nak teruk yang mendoa mandum teruk ana meleset. Qala, berkata Ibnu Athaillah, lam summa amiltu kasidatan ukhra, kemudian lung pegat akan lagu yang lain lo. Bi isyaratih, dengan berdasarkan petunjuknya guru, yang lagu lainnya jawaban li kasidati madahahu biha insan, jawaban bagi kasidah yang dipuji akannya guru dengan kasidah oleh siro manusia min baladi Akhmim, dari Nangro Akhmim. Akhmimnya nan salah satu keguberneran di Nangro Mesir. Karena Ibnu Athaillahnya warga Mesir kan. Akhmimnya nan sabo daerah di Mesir, tapi orangnya mentana daerah Akhmim. Nyabari Akhmim kan Ikhmim. Jadi nasabo kasidah yang dikirim li urang penduduk Akhmim ipujo Abu Abbas. Duduk Ibnu Abu Abbas diperintah Ibnu Athaillah ngi pegat kasidah balasan kepada pujian tersebut. Falamma qara'tu alaih, maka tak kala aku baca di atasnya Abu Abbas, qala radhiyallahu an, berkata Abu Abbas radhiyallahu an, sahabani hadzal faqih wa bihi maradhani wa kan afahu Allah minhuma. Berteman akan aku oleh ini si faqih. Anak ada gak mengang Abu Abbas kamalim fikah ke kau ngejak ke Abu Athaillah. Berteman akan aku oleh ini faqih, dan dengannya si faqih ini ada dua penyakit, dan sungguh telah menyembuhkan akannya oleh Allah dari kedua-duanya. Kenyataan memandu dua penyakit kan boleh, hana boleh. Wala buddha ayajlis wa yatahaddas fil ilmaini, dan tidak boleh tidak bawa duduk ianya ini faqih dan berbicara ia tentang dua ilmu. Kami yang bertanya, dah baca kalam-kalam tasawuf Ibnu Athaillah tidak lepas daripada nuansa fikih. Dah baca kalam-kalam fikih Ibnu Athaillah pun tidak lepas pada nuansa tasawuf. Yang mana yatahaddas fil ilmaini. Yang doa guru kan. Jadi Ibnu Athaillah membicarakan tentang ilmu kedua-duanya, iaitu ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf. Yusiru bi isyarah oleh Syekh ila maradil wiswas, kepada penyakit wihwu. Makna kau pulih oleh Allah dua buah penyakit, angka penyakit wihwu. Allah botak patah. Nak ke? Qala, berkata Ibnu Athaillah, lam falakadin qata'a anni bi barakati syekh, maka sungguh terputus hilang ianya penyakit wiswas daripadaku dengan keberkatan guru, hatta sirtu, sehingga jadi aku akhafu, aku khawatir, an akuna, bahwa adalah aku li syiddati tausi'ah, karena berat had kelonggaran yang aku dapati akannya kelonggaran, kat tasahaltu fi ba'dil amri, sungguh aku telah memudah-mudahkan pada sebahagian perintah agama atau sebahagian perkara, sehingga gerasakan li Ibnu Athaillah ada kapulih wiwuh katnyan, kapulih wiwuh gerasakan li katnyan bahwa katnyan takut menyosabuh perkara dalam agamanya berat had ge pelonggar, seakan-akan katnyan kamu memudah-mudahkan. Karena dalam pandangan ulama tasawufnya persoalan agama hanjit tak mudah-mudahkan, harus dah cari yang masyakkah. Maka orangnya nyata-tanya yang saugat semayang latih ngai luar dan dari urau bagi luar, karena lebih le masyakkah dalam ibadat, lebih raya ni nilai. Makalah sabuk adab salik dia, adab orang yang menempuh jalan Allah, hangga bicak ruksah gelarang dalam tasawuf. Kan haram hangga bi galak ke ruksah, galak buat yang beberat atau tidak buat, supaya mangat lebih kental ta'ambud atau ubudiyah tanya kepada Allah, baik dah buat yang tausiah, yang toleransi, yang lebih longgar.
Jadi sehingga kan duduk waktu kaji ke sufi le Ibnu Athaillah takut ke bahawa adalah agaknya bagi berat toleransi atau longgar yang lun dapati akannya kelonggarannya sungguh tasahal tu aku memudah-mudahkan pada sebahagian perkara. Tasahul dalam agama hanya jadi mudah-mudahkan dalam agama yang kian yang inti daripada gelaran talfiq di dalam wudu dia menurut mazhab Syafi'i duduk dekat runtuh wudu alah kena mazhab Abu Hanifah yang pegahan hambati wudu. Walaupun tata cara berwudu berbeza, namun tahu yang akan tasahul. Tasahulnya gadah kulfah menyatanya tasahul dalam beragama, gadah kulfah hana yang berat li. Dalam beragamanya hana yang memberatkan. Pusi mana taklif, pusi mana mukallaf dia. Mana sebuah penyakit tu putra yang tak boleh. Benar penyakit wiwa. Wal maradul akhar, bermula penyakit yang lain, kanabi alamun biraksi. Ada dengan lun itu pedih atau nyeri pada ulai. Saya sakit laulai kan. Dia nak sakit laulai. Saya sakit laulai Ibnu Athaillah, nyeri pada ulai. Fasyaqautu zaka ilaihi, maka aku mengadu akan demikian ilaihi kepadanya guru pada ali, maka berdoa untukku fa'afanillah wasyafani, maka gebi kesejahteraan akan lun, kesembuhan akan lun ya Allah Taala wasyafani, dan pulihkan lun. Maknanya mun dak gurai-gurai makbul doa. Han lagut praktek menteri atau doktor. Mesti gure hidayah model lagi yang mustajabah doa. Ana punya buka praktek di samping daya. Ana sebelum ubat. Ya, ubat bodrek lampu lam poket ren irumpa expired irumpa mati tanggai. Karena gure makbul doa. Manake ulai bacut atau cirit sakit lambung daya gure long napas dengkung doa doa boleh ju. Yang nak dalam doa urung doa dalam sakit kan. Kamu pulih urung yang dimudoakan bukan kamu doa dalam sakit. Yang beda dengan urawai yang nak mendang kau jiu beda. Iban lu sama dengan urung nyamun. Urung nyamun nak boleh bodek komik konidin nak boleh. Ini aku jauh ubat ke oleh dah hanya macam benda-benda macam ni. Qala berkata Ibnu Athaillah lama pada pabi yang radihan. Bertinggal yang cerita mendung apa. Supaya menong itu kan tak kenal kan tak sayang. Ngentah bacanya kan turi sosok Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan saya mendapat keberkatan. Abang ngentah sebut cerita orang saleh yang mentang indad dzikris salihin tanzilur rahmah. Turun rahman. Mana turun rahman inan menyawat kita dengar cerita-cerita orang salehnya nak keinginan dalam hati tanya untuk mengikuti jejak orangnya. Dengar muka lu tu. Walaupun tu haik tak ikuti lagi yang sebenarnya kau ina niat le. Nak tertanam niat dalam hati le kah? Kaji. Kalau berkata Ibnu Athaillah wabitu lailatan minal layali mahmuman. Wabitu mabit ini bermalam, dan aku bermalam pada satu malam minal layali daripada malam-malam mahmuman dalam keadaan susah, gundah. Jadi pada malam pernah hadapi sebuah situasi Ibnu Athaillah yang membuat gaknya galau banget. Para itu syekh fil manam. Nyarpadi kam meninggal ni karamah Abu Abbas terus balik meninggal mendang karamah. Ngai kuliah anda tahu punya orang keramat yang bebut terus meninggal keramat tu. Tapi menyokan keramat bebut le meninggal nak keramat le, tu keramat teudip tu. Telu meninggal kan le. Nya terus le meninggal mendang keramat Abu Abbas. Jadi ketika Ibnu Athaillah hadapi kondisi yang membuat gaknya gundah, susah, maka aku lihat akan guru fil manam dalam tengut. Fasyaqautu ilaih ma anafi. Maka aku mengadu kepadanya guru akan barang yang bermula aku sedang menghadapinya, barang itu susah benar atau galau. Waqala, maka berkata guru, uskut, diam kamu. Wallahi law allimannaka ilman aziman. Kamu diam, demi Allah aku akan mengajari engkau akan satu ilmu yang besar, ilmu yang agung. Qala, berkata Ibnu Athaillah lam falama intabahtu, mentaudib nama turi lo kan kali meninggal. Maka tak kala aku terjaga, jitu ila syekh, aku mendatangi kepada guru radhiyallahu an, faqasastu alaihi ru'ya, maka aku ceritakan di atasnya akan mimpi tadi. Faqala, maka berkata syekh, hakadha takunu, angka lagi lemponya insyaallah akan adalah kamu jika Allah berkehendak. Yang lagi tersebut kiban yang nala lempo yang kemenan. Qala, berkata Ibnu Athaillah, waja'a yauman minas safar, dan datang ianya guru pada satu hari daripada perantauan, gua dari
perantauan. Fa kharajna liliqa'ih, maka kami keluar untuk menjumpainya guru. Tak tahu ada bilik lah. Bilik ya preh gure ke guru dari perantauan. Falamma sallamtu alaih, maka manakala aku memberi salam di atasnya guru atau syekh, qala li, berkata ia bagiku, ya Ahmad, wahai Ahmad, kanallahu laka wa latafa bika wa salaka bika sabila auliyaih wa bahaka baina khalqih. Wahai Ahmad, adalah Allah untukmu. Allah selalu mengawasi menjaga kamu, wa latafa bika, dan berlemah lembut dengan kamu, wa salaka bika, dan menempuh dengan kamu akan jalan aulianya, wa bahaka baina khalqih, dan membanggakan akan kamu di antara makhluknya. Yang kekal Abu Abbas. Qala, komentar Ibnu Athaillah, nya komentar ludo kena tegi dengar ya. Falaqad wajadtu berkata hadza doa, dan aku sungguh mendapati akan keberkatan ini doa. Wa alimtu annahu la yumkinuni inqita anil khalqi, dan aku yakin sesungguhnya pekerjaan tidak akan mungkin akanku oleh berpisah daripada makhluk. Wa anni muradun bihim liqaulihi wa bahaka baina khalqi, dan bahawa sungguh aku dimaksudkan dengan mereka itu makhluk, karena ucapannya guru, wa bahaka baina khalqi, Allah membanggakan kamu di antara makhluknya. Mungkin makna membanggakan hanya ituri. Makna membanggakan pasti dituri terkenal. Jadi ketika berdoa le guru lagi yang yakini le Ibnu Athaillah hanapat saya dengan urang ramai. Kabeh turi gimana saya? Hanapat saya le. Kabeh turi mendum. Yang mana hana mungkin akan lon oleh ing kita daripada makhluk. Karena dalam doa benar na wa bahaka baina khalqi. Yang kian sosok gambaran singkat lebih tentang bayang yang simpulan mecut gambaran singkat tentang Ibnu Athaillah, di mana Ibnu Athaillahnya adalah pada awal-awalnya orang yang paling benci kepada tasawuf, tapi akhirnya kebencian Ibnu Athaillah menjelma menjadi cinta dan pengabdian kepada tasawuf. Ini kebencian yang menjelma menjadi cinta. Maka dia wa asa antakrahu syai'an, kemudian gimana? Abghid baghidaka honamma wa asa ayakuna habibaka yaumamma. Kemudian wa ahbib habibaka honamma wa asa ayakuna baghidaka honamma yaumamma. Ini maksud banyak ini berkata menyobenci baik benci berat hat sewajarnya, karena bisa jadi satu hari nanti akan menjadi yang paling dicintai. Cinta pun baik berat hat sewajarnya, karena bisa jadi sebuah saat nanti akan menjadi yang paling dibenci. Yang terbukti Ibnu Athaillah karena berat hat benci ke tasawuf, lepas itu dog yang berubah kebencian yang menjelma jadi cinta. Kemudian lanjut dalam tunggu syarah gutip haba Ibnu Athaillah yang dalam kitab Lataiful Minan. Qala, berkata Ibnu Athaillah, wa kuntu ana li amrihi minal munkirin, dan adalah aku dulu bagi perkaranya guru minal munkirin, termasuk orang-orang yang mengingkari, wa alaihi minal mu'taridin, dan adalah aku dahulu di atasnya guru minal mu'taridin, daripada orang yang memprotes. La li syai'in sami'tuhu minhu, bukan karena sesuatu yang aku dengar langsung daripadanya, wala li syai'in sahana keluhu anhu, dan bukan karena sesuatu yang sahih nakalnya sesuatu daripadanya guru. Long rajih, long ingkar, han long patih katnya. Tapi han long patih karena long dengar abang murid ke? Kan karena long dengar langsung. Kan karena sesuatu yang betul-betul ada ucapan dari katnya. Tapi hatai perahli muridnya kan bisa jadi nak kurang, bisa jadi perlu lebih. Jadi nak cerita jamun. Cerita long dengar batu bukan ni, maknanya riwayat pandai hum. Le maudhu' le memang sahih. Yang maudhu' dia dah berapa kan? Sahih tina riwayat pala ilm. Abu Dawud beri dia kejak pak yang Abu Dawud beri dia kata wah pakai tongkat nak kejak sebuah daerah nan di Bernun dia buya alam kerung. Geptenya dengan tongkat dia buya pak alam kerung. Enak tagai. Leru ngantai pegah dipelebeh. Ya bu geptenya buya alam kerung, dia buya alam kerung balik buya. Yang dia dah. Biasa muridnya letak pelebeh. Kadang-kadang ada yang hana pelebeh. Kadang kejadian miuk tegah dia pegah apa? Pelebeh. Angin yang hana ada dengar langsung. Tapi menyata dengar langsung bisa jadikan menang. Ini kejadian Pak Ibnu Athaillah waktu dengar haba murid Abu Abbas membuat katnya mengingkari
membuat agaknya geprotes puatra yang cerita le murid. Yang kan yang maksud ino la li syai'in sami'tuhu minhu wa la li syai'in saha nakluhu anhu. Hatta jarat mukawalah baini wa baina ba'di ashabi, sehingga berlakulah diskusi atau perdebatan. Mukawalah kan wadan musyarakah dari kawalah. Tanya bidakun gop bikun nah diskusi ataupun perdebatan. Sehingga berlakulah perdebatan atau diskusi di antaraku dan di antara sebahagian murid-muridnya Syekh. Wadzalika bermula demikian kejadian qabla suhbati iya, sebelum bersahabatku akannya Syekh. Wa qultu lidzalika rajul, dan aku pernah berkata bagi demikian rajul, laisa illa ahlul ilmi dzahir. Dan aku berkata bagi demikian rajul murid daripada Syekh Buno, tidak ada kecuali ahli ilmu yang zahir. Pernah ahli ilmu batin hana kecuali yang ke ahli ilmu zahir. Wa ulaul qaumi, mereka itu kaum yad'una umuran idzaman, mendakwakan perkara-perkara yang rayu. Yang awak sufinya kayak pegah perkara-perkara yang batil yakai. Wa zahiru syar'i ya'baha, zahir syarak membantah atau mengingkari akannya perkara-perkara yang rayu yang. Faqala dzalika rajul, maka berkata demikian rajul murid daripada Abu Abbas, ba'daan sahib tu Syekh, sudah bawa aku bersahabat akan Syekh. Tadri maqala li Syekh yauma takasamna, kamu tahu apa yang dikatakan bagiku oleh guru ketika hari kita berdebat? Waqultulah, maka aku berkata tidak. Qala, berkata murid tadi, dakaltu alaih, aku masuk di atasnya Syekh. Awalu maqalali haula, awalu maqalali, awal-awal barang yang berkata Syekh bagiku, haula kal hajar ma akhta'aka minhu khairun mimma asabaka, mereka itu seperti batu, barang yang menyalahi akan engkau daripadanya lebih baik daripada barang yang tepat ianya barang akan engkau. Jadi kepegah li Ibnu Athaillah cerita leganya long awai long ingkari tasawuf sampai dia merumpak dengan murid Abu Abbas, long pegah panena orang urung malim ke yang tengah ilmu zahir, panena ilmu batin, ilmu zahir saja. Nya haba awak ron kamu menentang syariat. Ilung ngelih long dengar habar ni kan, long wo pegah pak gure. Keun le gure. Yang awak yang lagi anak bate. Anak bate ma ta akhta'aka minhu khairun mimma asabaka. Maksud kena pegah ina ma akhta'aka khairun mimma asabaka. Awaknya seperti batu. Mereka akan merasa bahawa apa yang mereka katakan lebih baik dari apa yang engkau rasakan. Li ulama sufi yang kata hakikat, le perasaan-perasaan yang kadang-kadang ana dirasakan li ulama ahli zahir. Jadi yang dirasakan li ulama ahli hakikat pasti akan dipegah li ulama ahli zahir salah. Yang betul dasyid, yang betul yang dirasakan li dra ulama ahli zahir. Yang makna haba ma akhta'aka minhu khairun mimma asabaka. Ada yang tuduh lewatnya salah, tapi lah anggapan maknya lebih hebatnya ketimbang ada yang dirasa lewundro ni maksud abah ini. Ini dah pegat secara bahasa terjemahan bebas. Apa yang mereka rasakan, mereka akan merasakan bahawa yang mereka katakan lebih baik daripada apa yang engkau rasakan. Yang cerita oleh muridnya Mbak Ibnu Athaillah, ketika Ibnu Athaillah kaji ke murid Abu Abbas, cerita Rojih nak ingat dia tak mendawa jamunan dalam begah bak gure yang mana usuk oleh gure haula kal hajar ma akhta'aka minhu khairun mimma sabaka. Fa'alim tu makalun yakin kun Ibnu Athaillah anna syekh kusifa bi amrina, bahawa sungguh syekh telah dikasyahkan dengan perkara kamu. Tipu yang goncangan hati daripada Ibnu Athaillah tentang kebenaran ajaran tasawuf, goncangan hati Ibnu Athaillah yang bisa dibaca oleh Abu Abbas Al-Mursi, karena Abu Abbas na ilmu mukasyafa. Wala umri, dan demi umurku, laqad sahib tu syekh, sungguh aku bersahabat akan syekh isnai asyara aman, 12 tahun. 12 tahun enggak buat. Yang kali malim enggak buat 12 tahun. Kali malim kaji kegenyan kibar fuqaha, pembesar fuqaha dalam bidang dalam mazhab Maliki, dia buat untuk membersihkan hati 12 tahun, hati 28 orang dalam bulan puasa tu. Di 12 tahun pun.
bagi salam tu nyan bak siro syekh yang kau betul-betul mursyid belum dia tak buat bahasa fama sami'tu minhu syai'an yunkiruhu dhahiru syar'i minal ladzi kana yanqulu anhu may yaqsudul adha. Maka tidak aku dengar daripadanya syekh akan sesuatu yang mengingkari akannya oleh zahir syariat daripada alladzi yang ada membawa-bawa akannya mengatasnamakannya syekh oleh orang yang bertujuan ia akan adha menyakiti. Hotelun dengar langsung baganyan hana buat gatnyan atau abagatnyan yang menentang dengan zahir syariat, memandangkan yang ipegah-pegah le orang yang bertujuan untuk menyakiti gatnyan. Yang minta dengar bab murid ke macam ipegah terbaik pegah gatnyan hana sembahyang gatnyan gedung ilang kau ramai mesti menanlah buku yang secara zahir syariat kan menentang gedung ilang kau ramai kan menentangnya harim kadang orang ke gap kan menentang zahir syariat dia melompat langsung hana lah kau yang ingin pegah no fama sami'tu hana lu dengar daripadanya syekh sesuatu yang diingkarakannya oleh zahir syariat. Qala berkata Ibnu Athaillah lam wa kana sababu ijtima'i ma'ah angkultu fi nafsi ba'da anjaratil mukhasamah baini wa baina dzalika rajul, dan adalah penyebab berkumpul aku sertanya Abu Abbas Al-Mursi bahwa aku pernah berkata dalam hatiku, berbisik dalam hati, sesudah bahwa terjadilah diskusi atau perdebatan antaraku dan di antara demikian lelaki murid Abu Abbas menang. Terjadi perdebatan antara agaknya dengan murid Abu Abbas, pernah membatin nama tadi saya akan membatinnya marid lambatin. Ibnu Athaillah pernah membatin oleh berdebat dengan murid Abu Abbas, apa berguna berdebat dengan seorang murid, kenapa tidak langsung menanyakan kepada guru yang membatin lamati gatnya. Bahkan hal langsung terbesit latih, bahkan hal langsung lungjak ke debat guru aku tak mendawa dengan murid. Kadang yang pegahnya ke lagi yang dengar, yang pegahnya ke lagi kalena. Yang terbesit nak keinginan baik lah mati gatnya untuk guna luruskan, untuk guna tabayun, untuk guna klarifikasi. Watra gukun li Ibnu Athaillah bak murid Abu Abbas, da'ni azhab fa ara hadzal rajul. Biarkan aku bubaik dawali payang-payang tat, biarkan aku azhab, aku akan pergi berangkat fa'ara, maka aku lihat akan ini rajul, maksudnya Ibnu Abbas, Abu Abbas, fasahibul haq lahu amaratul layafa, orang yang memiliki kebenaran pasti ada tanda-tanda tidak tersembunyi keadaannya. Punya Abu Abbas gurera nur mutoi pasti nak tanda, Allah akan beri tanda. Itu lu lah merumpak langsung dari hasil wawancara lu ngagaknya akan nampak entit ku gaknya betul atau kan betul. Urang yang betul pasti nak tanda-tanda dapat so. Qala akun Ibnu Athaillah fa ataitu ila majlisi, maka aku mendatangi kepada majlis tempat pengajiannya Abu Abbas, wajadtuhu yatakallam fil anfas allati amara syari' biha, maka aku mendapati Abu Abbas sedang membicarakan pada tentang beberapa diri. Anfasan jamak pada nafsu, nafsu nama makna diri, berbicara tentang beberapa diri yang diperintah oleh syari' dengannya beberapa diri tersebut. Faqala, maka berkata Abu Abbas, al-awwal Islam, diri pertama adalah Islam, diri yang kedua iman, diri yang ketiga ihsan. Wa in syi'ta, jika kamu berkehendak kamu katakan, yang pertama adalah ibadat, yang kedua adalah ubudiyah, yang ketiga adalah ubudah. Dan jika kamu berkehendak kamu katakan, yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah hakikat, yang ketiga adalah tahakkuk, memastikan. Di beda aji nyo Islam, nyo amal ibadat zahir, nyo iman yang keyakinan dalam hati, keyakinan bahwa pu yang tak ibadat yang telah lakukannya memandum hana hilah hana kekuatan batanya kecuali dari Allah. Nyo ihsan ti anta budallah ka annaka tara, murakabah ataupun musyahadah yang ihsan. Adapun dalam bahasa yang lain, bedakan Islam, iman, ihsan, ibadah, ubudiyah dan ubudah. Punya ibadah yang tak habis udip tayo dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan taklif-taklif dari Allah. Menjalankan ibadat, perintah-perintah dan taklif dari Allah itu namanya ibadah. Punya ubudiyah selalu memiliki kesadaran sebagai hamba dari Allah. Punya ubudiyah.
Ubudiyah penghambaan diri. Idanya hana totalitas tanpa hamba ke Allah. Terikat dengan dunia. Mana habba syekh bawa Abdullahu. Terikat dengan harta, terikat dengan motor, terikat dengan rumah, terikat dengan kedai. Hana 100% tanpa hamba ke Allah. Tanya hamba Allah benar, tapi di samping itu juga hamba harta. Terikat dengan lemah, titik uro, kadang-kadang jin lewat sembahyang demi untuk datuk beruh ke lemah, demi untuk yakon aling ke lemah. Hamba lemah. Ai kena tahu kalau kun. Anda tahu yang aman ahab basyik bawa Abdullahu pelamit dia tangan. Lagi cerita orang tiga merukuk orang kenal lemah. Ada ingat le orang pengakuan bak long pernah ke mengaku lu dengan kiban gi pelamit le rukuk. Tengah malam hawa rukuk ujun. Getim habis riak mita. Ngentapak dalam kejap. Pi haya si tergebih hidayah Allah Taala. Gua tu rumah naik ada pip. Ingat ni orang syik ke you barang kapu lagi kan ke kan pasti akan beralasan nilai intuk mentelunjang tengah hujan. Tapi ketika hawa rukuk dalam minit nyan kejap. Angin maknanya mencintai suatu pelamit tanya oleh tanya. Ipu hamba tu. Jadi tanya hana total tak hamba ke Allah, maka kalau mencapai derajat ubudiyah, maka ubudiyahnya itu memiliki kesadaran sebagai hamba Allah, atau dalam istilah lain ubudiyahnya adalah inti dari kejernihan hati tanya dengan dalam menunaikan semua taklif-taklif dan perintah Allah. Punya ubudah, ubudah ilm, ubudahnya kondisi orang-orang yang bergerak menuju kepada Allah, Allah Al-Haq, Allah yang Maha Benar, dengan keluasan hati dan kelapangan jiwa yang pada mereka. Orang yang melakukan salik berjalan menuju kepada Allah, orang yang salik yang truk makam fana dia ke. Karena orang saliknya sair. Yang truk makam fana. Yang orang arif, yang orang ka makrifat kepada Allah yang hakikat sebenarnya. Yang orang yang mantang berjalan dalam truk, yang orangnya bisa jadi fana dia ke. Lu gambarkan orang lagi tanya tahu tem menjalankan buka puasa, tahu dari kedai dah, dalam pikiran tanya daya. Dalam pikiran nayo dalam masjid, dalam pikiran nayo isi truk iu, dalam pikiran nayo borum nyan ngon hoi bak jalan hampa dengar yang kiam fana. Maka orang fananya sair, orang yang sedang berjalan. Ya orang katruk tingkat arif hakiki, orang yang wasil katruk. Orang ka wasil nyan biasa hana fana li, yang fana nya orang yang sedang sair atau salikin. Yang ramai salikin di para wali-wali yang fana yang wali salikin yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan ritual atau rohani kan, bukan perjalanan fisik macam maksud perjalanan rohani kan. Jadi ubudahnya lebih tinggi daripada ubudiyah. Ubudah itu kondisi orang yang bergerak menuju kepada Allah dan dengan keluasan hati dan kelapangan jiwa kan. Yang ubudah makam ihsan, ubudiyah makam iman, ibadat makam Islam. Dalam tasawuf duluan Islam dengan iman, nya dalam fikih duluan iman dengan Islam. Karena pengertian iman ini ittiba' ma ja'a bihin nabi, tasdiqu ma ja'a bihin nabi. Iman dalam istilah fikih dia tak benarkan pu yang dibawa oleh nabi. Maka harus benar iman ini untuk sah sembahyang. Mihana tam iman hansa sembahyang, hansa tam ibadat. Iman yang dimaksud le ulama sufi kan imannya, yang iman untuk sah itikad tu. Iman yang maksud oleh ulama sufi, kitanya beramal tanpa mengandalkan amal diri kitanya, memandumnya hilah dan kekuatan daripada Allah. Ini mana iman? Maka nilai je level 2. Level pertama Islam, level kedua iman, level di atas ihsan. Yang iman dalam bidang dalam kitab fikih kenyan, kan iman level 2 ini yang maksud. Iman ini untuk mengatsah itikad dia. Maka ini dalam fikih salah satu syarat orang yang niat harus orang kaum mukmin beriman. Yang beriman hansa niat. Kafir punya sembahyang hansa pekan, karena sembahyang yang isyarat benar niat. Syarat orang yang niat burung beriman. Maka dalam fikih awal iman duduk Islam, sembahyangnya Islam amal zahir. Tapi dalam tasawuf yang maksud ini iman level 2. Karena iman yang maksud ini kali iman makna untuk sah itikad. Hanya harus pahami betul bentet. Mahan mencawa laulain. Tim mencawa laulain dalam tasawuf tentang dia ada iman. Penting pupuk amalan ni karena Islam. Imannya jid nombor 2. Padahal ke mana yang maksud? Maka dah bertentang dia yang sabi tasawuf fikih, dah pernah menentang. Tapi dah bertentang.
Yang maksud li Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, Nasya'ir Imam Syafi'i, faqihan wa sufian fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu. Faqihan wa sufian, jadilah kamu orang fikih, orang yang menguasai, mempelajari ilmu fikih, juga menjalani tasawuf. Faqihan wa sufian, kan sufian wa faqihan. Ini dapat terpaham batra berno ilmu fikah le baru menurut tasawuf, kan menurut tasawuf le sudah baru fikah. Faqihan wa sufian, yang syair Imam Syafi'i, jadilah kamu orang yang menguasai ilmu fikih, wasufian, dan juga menjalani tasawuf. Fakun laisa wahidan, maka jadilah kamu jangan satu saja. Maknanya baik-baik sabuh mentang fikih tok atau tasawuf tok. Fa inni wa haqqillah iyyaka anzahu, maka sesungguhnya aku, kata Imam Syafi'i, demi Allah, iyyaka anzahu, akan kamu menasihati. Fadzaka kasin lam yadhuk qalbuhu duka, orang yang mempelajari ilmu fikih saja tanpa ilmu tasawuf, itu orang yang keras hati, tidak akan merasakan hatinya akan ketakwaan. Jadi orang yang pelajari fikih mentang hana gerasa lezat takwa, hana kuasai tasawuf. Menansyid wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu, ini orang yang menguasai tasawuf saja tidak belajar ilmu fikih, itu orang bodoh. Kaifa dzul jahli yasluhu, bagaimana mungkin orang bodoh jadi orang saleh, kata Imam Syafi'i. Ni pelajari tasawuf tok, hana pelajari fikih, hana daturi tah amar ma'ruf, tah buat yang sah dalam beramal, tah buat yang hana sah. Ni mungkin orang bangai je kurun saleh, na mungkin. Anjir gara-gara nak surban, gara-gara nak sugo, gara-gara nak rukun baju cambang nyamping, kata enggaknya orang saleh, pada hakikat je orang salah atau orang bangai. Yang syair Imam Syafi'i. Jadi harus pelajari mendua, padukan antara tasawuf dengan fikih, jangan memisahkan tasawuf saja atau fikih saja. Yang jelas kan? Itu mawawa lilam. Hau kalam. Kabihan. Wa nahu hadza, dan umpama ini. Yang lain kita mah juga rolong. Menurut heboh berkun. Islam, iman, ihsan, atau ibadah, ubudah, adapun syariat, hakikat, tahakkuk. Atau nabata lain tamah juga umpama ini. Wa ma'zala yaqul, maka senantiasa Abu Abbas berkata, ya wa in syi'ta qulta, wa in syi'ta qulta, hingga cukup jai ka. Tangking jai nak tulis hilin. Ila an bahara akli, hingga bahwa menyilaulah akalku. Baharan silau ataupun kalah. Maknanya dapat bantah li. Sehingga dapat bantah li pun yang didengar dari Abu Abbas secara langsung, yang berkang didengar di pegang-pegang murid. Wa alim tu, dan lu yakini anna rajul inama yaghraf min faidi bahrin ilahiyin wa madadin rabbaniyin. Bahawa sungguh ini rajul hanya saya menciduk yang usawa ciduk cok gayung cerung ilang pula lah, ciduk dalam bahasa Indonesia. Yaghrafu menciduk daripada limpahan laut yang datang dari Tuhan, dan madad, bantuan yang berdasarkan daripada Rabbun, daripada Tuhan. Jadi kita dengar haba Abu Abbas cukup panjang penjelasan, terfikir dalam benak Ibnu Athaillah pu yang sampaikannya kan atam tulis. Yang pasti ilham dari Tuhan. Mungkin atam tulis. Yang atam tulis kan terbatas, biar atam tulis saya ada sampaikan. Yang pasal punya ahli hikmat atau orang arifnya pu yang sampaikannya kan atam tulis ke baca. Tapi ada yang true, ada ilham. Yakini hanya menciduk ia daripada limpahan laut ilahi dan madad, bantuan daripada Tuhan. Fa zahaballahu makana indi, maka berada oleh Allah akan barang yang ada di silung. Keraguan-raguan atau berontak hati yang tentang tasawuf kagadah lagi dengar langsung. Cuma atai itu tilkal lailah ilal manzil, kemudian aku kembali pada demikian malam kepada rumah, falam ajid syai'an minni yaqbalul ijtima' bil ahli ala adati. Maka tidak aku dapati akan sesuatu daripadaku yaqbal ijtima' bil ahli, yang dihadap ianya sesuatu akan ijtima', akan berkumpul dengan keluarga ala adati, di atas kebiasaanku. Dia tungku biasa teguo mendapat dengan anak dan perumah napu puo lah, puo mi tebo bungko atau puo rujak
Entit pajuh bersama kan, mana ya kebal ijtima. Orangnya hana puo tapu biasa ada gua di sini nala puo kenan ju beranan ya ala puluh na pulo dengan itu be atau pulo dengan umuda atau rujak itu mendapat dengan keluarganya. Orangnya hana tapu. Aku mendatangi demikian malam kepada rumah, tidak aku dapati sesuatu daripada aku yang menghadap akan berkumpul dengan keluarga di atas sebagaimana kebiasaanku. Wa wajatu maknan ghariban la adri ma huwa. Dan aku mendapati akan satu makna yang gharib. Watih hana gerempok sapunya gerasa alam hati katnya sesuatu yang aneh. La adri ma huwa, yang aku tidak mengetahui apa itu. Amfaratu fi makanin, maka aku mengasing diri pada satu tempat. Anduru ila sama, aku menoleh melihat kepada langit. Wa ila kawakibiha, dan kepada bintangnya langit, dan apa yang Allah ciptakan padanya langit daripada keajaiban-keajaiban kekuasaannya Allah. Maka mendorong akanku oleh demikian kepada kembali kepadanya guru pada kali yang lain. Yang kamlai teruk. Kamlai teruk. Di malam gua dari pertemuan pertama dengan Abu Abbas Al-Mursi tok rumah hanatapuna, patih hanatapuna gerasa na sesuatu keanehan dalam jiwa katnya, sehingga kepandang langit dan bintang dan keajaiban Allah yang ada di langit terbesit dalam hatinya payah long riwang lom dengan Abu Abbas. Mungkin hati katnya kamlai terbuka. Pada itu maka aku mendatangi fastud dinali, diberi izinkan bagiku. Alama dakhaltu alaih, tak kala aku masuk di atasnya guru, kama berdiri guru, wa talakani bi bisyasyah wa iqbal, dan talakani menjumpai akan aku dengan wajah berseri-seri dan dengan sambutan yang istimewa. Lain tak dari kali kedua. Abak le gure kesadari nyo katruk. Mana katruk bu katerbuka hati. Kesadari le gure karena gure kasyah. Maka tetruk kali kedua sambutan luar biasa. Nak surah tanya natala al-badru. Hatta dahashtu khajilan, sehingga aku tercengang, kata Ibnu Athaillah, khajilan karena merasa malu, tersipu malu kan. Tercengang kata he kebantuan wastas ghartu nafsi, dan aku merasa kecil diriku. Yang kata kan pada awal kan istilah haji nak sedikit dalam hati katnya ganggap hana betul dah tahu hana betul ilmu yang katnya miliki. Nanti kejap kali kedua kagak anggap roga hina wastas ghartu nafsi an akuna ahlal lidzalika, dan aku menganggap kecil diriku bahwa adalah aku itu menjadi pantas bagi demikian sambutan dari guru benar. Karena awalu ma qultu lahu, maka adalah awal-awal barang yang aku katakan bagi guru, ya sayyidi, wahai tuan guruku, ana wallahi uhibbuka, aku demi Allah mencintai engkau. Waqala, maka berkata guru, ahabbakallah kama ahbabtani, semoga mencintai akan kamu oleh Allah sebagaimana kamu mencintai akan aku. Yang kejap kali kedua, yang kejap kali pertama penuh kebencian benar. Dia tetruk pun dalam keadaan hati mentang bergejolak. Pu betul pu hana betul, ingin kena test, geniak kalian pu na betul pu hana. Tapi kejap kali kedua penuh dengan rasa benci, penuh dengan rasa cinta. Yang kia maksud penuh kebencian menjelma menjadi cinta. Summa syakautu ilaih ma ajiduhu min humumin wa ahzan. Kemudian aku mengadu kepadanya guru akan apa yang aku dapati akannya daripada susah dan gelisah. Kepegah hati yang susah dan gelisah. Faqala, maka jawab guru, ahwalul abdi arba'atul la kamisalaha. Kondisi hamba dalam menjalani hidup itu ada 4, tidak ada yang kelima baginya. Petboh kondisi hamba dalam menjalani hidup hana 5. Yang pertama nikmat wal baliyah, yang kedua kondisi bala atau musibah, yang kelima kondisi taat, yang keempat kondisi maksiat. Fa in kunta bi nikmat fa muqtadal haq minka asyukur, maka jika adalah kamu dalam kondisi nikmat, maka tuntutan Allah yang maha benar dari kamu adalah bersyukur. Jika adalah kamu dalam kondisi bala atau musibah, maka tuntutan Allah yang maha benar daripada kamu bersabar. Jika adalah kamu dalam kondisi taat, maka tuntutan Allah yang maha benar daripada kamu memandang itu anugerah di atas kamu. Jika ada kamu dalam kondisi maksiat, maka tuntutan Allah yang maha benar daripada kamu adanya istighfar, permohonan keampunan. Jadi ketika mengadu Ibnu Athaillah Abu Abbas, jauh dari Abu Abbas keadaan manusia pekboh sebagai hana kelima. Berarti dia tengah susah bala. Yang namanya bala bersabar, menunggu sampai bala yang berakhir. Punya kondisi tengah nikmat bersyukur, kondisi tengah taat,
bertanggap pu yang tak lakukan dalam ketaatannya bukan karena diri tanya tapi karenanya anugerah daripada Allah, karena taufik daripada Allah. Apalagi sampai tingkat mengandalkan amal diri. Ketika dalam maksiat bercepat kepada taubat dan mengucap keampunan, meminta keampunan. Lagu pegahnya Abu Abbas, fakumtu min indi, maka aku bangun berdiri pada sisinya Abu Abbas, wa ka'annama kanat tilkal humum wal ahzan sauban naza'tuhu, seolah-olah adalah demikian susah dan kegalauan itu laksana pakaian yang aku buka, aku lepaskan akannya pakaian. Jadi lu dengar haba guren lagi gesut bajai yang kemenan mupinah susah. Sebab pupu yang je kesusah dalam udipnya putra. Sebab makudir yakun. Pu mentang yang ka Allah takdir pasti terjadi. Hanapak elak. Hanapak elak sikap tanya sebagai hamba Allah, sikap tanya bersabar dan dalam dibalik kesabarannya pasti juga Allah akan mendatangkan pemberian atau hikmat yang lebih besar. Hanapat saya sebab menyokau diri Allah. Pupu yang je kita pu pilih roh, yang je kita pu susah roh. Putra yang ada minta dalam udip, nyokan ridha Allah. Maka dia berah likat penyebab urang susah adakala karena dosa yang dilakukan, adapun karena dunia yang hilang daripada agaknya, baik hilang setengah atau seluruhnya, adapun karena dibocorkan aib, mengumbar atau membuka aib oleh orang, aib orang tersebut dibuka atau dinampakkan oleh orang lain sehingga merasa malu daripada manusia yang terhadap penyebab susah. Dilheboh penyebab susah. Dosa adakala gadah dunia atau nikmat, adapun aib yang tersingkap, terbuka. Yang penyebab dosa. Man konsep di penyebab susah. Man konsep di menyo dosa, cara bergadah susah istighfar dan taubat. Alian menyo gadah dunia atau nikmat, cara bergadah susah anggapnya ke milik tanya, dua-dua di milik Allah. Adipu yang Allah bian titipan amanah ke tanya. Kan ada tanya, dua-dua ada Allah. Adipu tanya ke susah ada gadah tanya. Alam menyodi susah gara-gara ka bocor truk atau bocor rahsia kai depu aib yang legap. Diyakini bahwa selamanya tanya dipuja oleh orang atau disanjung oleh orang karena jamil satri, karena elok tutupan Allah. Allah getuk tanya. Adipu tanya susah yang menyebut depu penyebab susah, dan diyakini bahwa bala yang terhadapinya pasti akan berakhir, badai pasti berlalu, hanya mungkin sabi-sabi. Kebiasaan Allah gebi nikmat kita yang hamba, kan kebiasaan gebi bala. Punya kebiasaan gebi bala mulai dari lahir kan nak jadi raya tu. Kakom, mulai dari lum tubuh mak dia dengan mak dia kakom punya nak jadi hajit. Yang punya hana nikmat Allah tu tanya. Ti kebiasaan Allah lebih nikmat kan ketimbang kepada ketimbang bala. Pasti suatu saat Allah akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaannya yang menang diyakini. Ada dia pegah keadaan kegalauan gaknya bak guru ke Abu Abbas, dia jelaskan le Abu Abbas dia tu langsung gadah lagi gesut pakaian ke pinah yang kemudian gadah susah Ibnu Athaillah. Qala berkata Ibnu Athaillah, summa sa'alani ba'da zalika bimuddatin. Kemudian ditanya oleh guru sesudah demikian dengan satu masa, kaifa haluk, bagaimana keadaan kamu? Faqultu, maka aku menjawab, aftashu, aku mencari secara detail alal hammi, di atas kesusahan, fala ajiduhu, tidak aku dapati akannya. Hei lum zitat hana menumpak leh dia nak zalil laudik kaifa haluka, dia dah jawab khair, kerana dia nak kaifa haluk khair, jawab padahal dengan susah khair sih, padahal dengan susah ya di depu susah lagi dia jawab khair, ada dengan mawali. Tapi Ibnu Athaillah dia dengan guru kaifa haluk, jawab aftishu alal hammi fala ajiduhu, aku mencari-cari secara detail di atas kesusahan, tidak aku dapati akannya. Waqala maka berkata guru, laili biwajhika musyrik, malamku pada wajah kamu itu bersinar, wa dhalamuhu finnas sara, kegelapan itu berjalan pada manusia yang lain, wan nas fi sadafid dilam wa nahnu fi dhau'in nahar, manusia dalam gelap kegelapan, kita fi dhau'in nahar dalam cahaya siang hari. Betul? Khusu. Okey, khusu. Jadi bergali Abu Abbas
malam lun biwajhika musyrik, maknanya bersinar pada wajah kamu hai Ibnu Athaillah malam lun, dan kegelapan pada manusia berjalan. Ini berah walaupun dalam kondisi gelap, kondisi susah, bersinar hana susah tanya. Malah yang nak kegelapan atau kesusahan bak manusia yang lain. Manusia dalam gelap kegelapan, kita dalam sinarnya siang. Ini berah menung. Hana kesusahan li, urang yang katuk tingkat para walinya hana li kesusahan. Yang manusia sedang menghadapi kesusahan, perlunya hana li kesusahan. Ilzam yang menan karena katuk kun Abu Ambah ba Ibnu Athaillah ilzam, komitlah kamu atau mulazamahlah kamu. Wallahi, demi Allah, illazimta, jika engkau bermulazamah, engkau berkomitmen, la takunanna muftiyan fil madhhabain, benar-benar kamu akan jadi seorang yang mengiftah hukum atau ulama dalam dua buah mazhab. Yuridu kendaki li Abu Abbas mazhab ahli syariat dan ahli ilmu zahir, dan mazhab ahli hakikat, ahli ilmu batin. Ini yang sosok Ibnu Athaillah. Intaha manakaltuhu abila barang yang aku kutip akannya barang daripada kitab Lataiful Minan. Mampaikan nak kutip tagok mana taro tagok mendum inama auratu zalika huna ala tulih liya'rifa bihi kadrul muallif. Hanya saya aku bawakan demikian di sini di atas panjang lebarnya, liyu'rafa bihi, supaya dikenalkan orang dengannya akan kedudukan pengarang kitab, mengada tulis sosok Ibnu Athaillah. Wali yudfa biwadhihi burhani ta'nut ta'in wa ta'assuful muta'assif, dan supaya mampu menolak dengan jelas hujjah-hujjahnya, bukti-buktinya kebesaran pengarang, ta'nut ta'in akan hujatan atau makian orang yang memaki musannif, wa ta'assuf muta'assif, dan akan kesewenangan orang-orang yang sewenang. Ta'assufnya nama zulmun, kezaliman atau kesewenangan. Jadi faedah dari ceritanya supaya mangat nadali dia tengok dia jawab. Punya hujat Ibnu Athaillah, gurau yang mentang kiban ge saksi tentang kelebihan Ibnu Athaillah. Jadi dari cerita-cerita yang disampaikan tadi, semoga menjadi bahan untuk menolak, bukti yang jelas, bukti yang nyata untuk menolak hujatan orang yang menghujat dan kesewenangan orang yang berlaku sewenang-wenangnya. Waliyata'arad bidzalika, dan supaya mendatangi seseorang dengan demikian apa yang telah kami sebutkan tadi, linuzulir rahmat, bagi turun rahmat daripada Allah Ta'ala alaina di atas kita, wa muwalah minahi wa ataya, dan terus menerus mendapat hadiahnya Allah, wa atayah, dan pemberiannya Allah ladaina di sisi kita. Maka kila sungguh disebutkan orang di sebagian ulama sufi inda dzikri salihin tanzilur rahmat, ketika menyebut cerita orang-orang saleh turun rahmat. Jadi faedah dari tersebut cerita iaitu, pertama mengatakan sosok Ibnu Athaillah, yang kedua mengat nabahan untuk tatulak hujjah bukti keretanya terkena orang yang hujat, orang na yang mendalimi atau sewenang-wenang terhadap Ibnu Athaillah, karena bahan tutulak yang kelak untuk mendatangkan turun rahmat keretanya, dan terus menerus mendapat pemberian dan hadiah daripada Allah di sisi keretanya. Karena nak pegah oleh ulama sufi inda dzikri salihin tanzilur rahmat, ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Ma fi dzalika min qurbil munasabah lima nama auradahul mu'alif minal kalam al-haid bihi kasbas sabki baina man asara minal a'immatil a'lam, beserta barang yang pada demikian nibak dekat kecocokan bagi maksud barang yang berdatang akannya limusannif daripada kalam. Jadi di samping pu yang long tulisnya, yang long kutip long tulis kena ada kecocokan dengan kalam hikmat yang tulis dengku ilikat, yang mana kalam hikmat ilikat menggambarkan tentang seseorang yang telah memiliki kebersihan hati akan nampak pada ucapannya, sehingga ucapannya menoreh dalam hati para pendengar. Jadi cocok dengan kalam hikmatnya. Makanya telak gepegah, hana gepegah bak awal, gemita momen yang cocok gepegah, nyopai tak momen di al-haid bihi kasbas sabki, yang telah meraih ianya muallif bihi dengan kalam tersebut kasbas sabki, akan punah bambu dalam
perlombaan. Maknanya telah meraih final atau telah meraih kesuksesan dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Baina man asara, di kalangan orang-orang yang semasa akannya musannih, minal a'immatil alam, daripada aimah-aimah lagi yang alim. Amma Syekhu Abul Abbas yang ke Ibnu Athaillah, adapun gurunya itu Abu Abbas dan guru-gurunya itu Abu Hasan Asyadzili, fahaluhuma audah min narin ala alamin. Maka keadaan keduanya, gurunya itu lebih jelas daripada api yang ada di atas puncak gunung. Apui atas puncak gunung deh dari JO. Alian apui lam, apui na bak sabah tempat yang deh rata sago, yang tentu lebih jelas. Mamnya murid lagi yang keadaan gureh apa gahli. Biasa lebih jahat murid daripada guru. Maka naik selah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi punya murid saleh dengan guru kebiasaan lebih saleh daripada murid. Ini cerita tentang sosok Ibnu Athaillah Buno sebenarnya akan menjawab siapa gurunya, siapa guru dari gurunya. Apa gahli? Keadaan guru-gurunya Abu Abbas, keadaan guru-gurunya Abu Hasan yang lebih jelas ni bab apu yang nak dipucak gunung. Apa boleh cerita li? Walaqad tarattu bi kalamihima al-kutub wa dafatir, dan aku sungguh menyulam atau menghiasi dengan ucapan keduanya Abu Abbas dan Abu Hasan akan kitab wa dafatir dan kurah-kurah lembaran. Dafatir yang jamak pada daftar. Daftar dalam kamus kurasah. Kurasahnya lembaran-lembaran kitab. Maka nak ida sabah kurah nah. Kurah bahasa Arab kan bahasa Indonesia. Sabah kurah. Pada enak kabut sabah kurah. Sabah Quran, sabah lembaran. Biasa dalam setiap pada memang nah. Memang zipluh. Pegat dia sabah lembaran. Kena kitab. Nyoh nak beri kitab lipih. Yang kitab yang nah kan beri dari padum-padum buah lembar ke klip je ke sabah juzu. Kelah masa dengan sabah kurah. Kurasah yang maknaji lembaran kitab. Di dafatir jamak pada daftar. Daftar kurasah ni. Jadi ledengku Ibnu Abbas sebagai pensyarah lihat ucapan-ucapan Abu Abbas dan ucapan Abu Hasan Asyadzili gehiasi dalam syarahan ganya. Kitab ganya dan dafatir, lembaran-lembaran kitab ganya. Wa zahaitu bima asirihima, dan aku hiasi atau aku sinari bima asirihima dengan jejak-jejak keduanya Abu Hasan dan Abu Abbas, dan dengan ilmu-ilmu keduanya al-sinah akan lidah, wal aqlam pena, wal suhuf lembaran, wal mahabir tinta. Di dengku ada ceramah atau gubi tausiah kurang sering gepegah ucapan-ucapan Abu Hasan dengan Abu Abbas. Tu ada tulis kitab, tulis bak lembaran-lembaran. Sering hiasi dengan haba Abu Abbas dan Abu Hasan Asyadzili. Walaula kasyatal malalah wa karahata italah la dzakarna min dalika ma yabharu uqulas samiin wal muttaliin. Tandanya bukan karena takut bosan atau jenuh dan benci italah memancangkan pembahasan, la dzakarna sungguh akan kami sebut daripada demikian barang yang dapat menyilau akan akal-akal orang yang mendengar dan orang-orang yang mutalaah atau membaca. Tak kirakan takut jenuh sebab kapan yang tat biasa tanya manusia kaja jenuh bosan dan hana galak di kapan yang tat. Pasti akan long sebut kalam-kalam Abu Abbas dan Abu Hasan yang dapat mengalahkan atau menyilau pendengaran atau akal orang yang mendengar dan yang membacanya. Wa yarghamu ana fal jahidin wal mu'anidin, dan kalam-kalam yang dapat menghina atau menundukkan. Yargham anah menghina hidung, yang nak bermakna li pina hidung, maknanya menundukkan atau mematahkan kalam-kalam atau argumen orang-orang yang mengingkari, wal mu'anidin dan orang yang keras kepala. Ada orang yang hampatih kalam sufi, yang hampatih ke tasawuf, dengan genakal haba-haba Abu Hasan dan Abu Abbas membuat orang yang tunduk dan patuh dapat berkotek. Yang mana yarghamu itu menghinakan atau menundukkan atau membuat patuh, menunduk dan patuh. Anahnya baik bermakna hidung li. Sebab yang makna yarghamu yang mendarah hidung. Tengok tak isuh ke mendarah hidung. Ini masa angkat lalu tu dapat berkotek li sahaja. Di dalam bahasa Arab kata-kata yarghamu anafnya digunakan kepada makna menundukkan dan patuh akan orang-orang yang mengingkari, wal mu'anidin dan keras kepala.
Sakfika min dzakal musamma isyaratan, selagi akan cukup kamu daripada demikian yang telah disebutkan disebab isyarah. Wada'hu masunan bil jamali muhjaba, dan biarkan olehmu akannya yang disebutkan tersebut masunan terpelihara dengan elok hal keadaan ditutupkan. Pu yang kali kepegah taknya tentang cerita-cerita para waliullah yang kasih keutanya sebagai petunjuk untuk tayakini tentang tarikah urang-urangnya, dan you jaga tanya tertutup. Kenapa lah tak umbar-umbar, tak pegah baru lain, yang penting draw kayakin, tak pegah menyo yakin itim dengar jisip nyahana sampai merubah keyakinannya. Yang sebagai pesanan daripada pensyarih mana kaji kan orang yang baca cerita yang sebagai supaya mengat lebih dekat, mengat lebih kenal siapa sosok Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ketika kita mengenal ganyan kata turi sosok ganyan, saat tabut kitab ganyan ka penuh perhatian dan kata yakin pu yang disampaikannya adalah dari hati, karena apa yang keluar dari hati akan meresap atau menetap mengena dalam hati. Haji Allah alam.